benar ya apa yang tadi diklarifikasi, memang konsep surga. Jadi kisah Adam di versi kita itu memang tidak seperti teman-teman Muslim yang mana kita yang Taman Eden itu dikatakan surga, bukan ya. Jadi taman itu memang taman yang di bumi. Tapi untuk kita itu kisah Adam dan Hawa itu memang itu ditulis untuk diimani dari tradisi-tradisi yang tadi sempat dijelaskan tadi ya oleh Bang Kios tadi. Nah gini, oke lanjut ya. Lanjut nggak apa-apa. Sorry. Ya. Assalamualaikum Jadi, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Lagi diskusi ya, izin iya. mengganggu bentar boleh nggak? Silakan. 3 menit. Aku sebentar aja habis itu turun. Aku mau promosi, izin buat teman-teman di sini Muslim dan Muslimah, izin aku mau promosi produk aku, jual minyak kemiri hitam ya. Maaf teman-teman mengganggu diskusinya. Itu kenapa nih orang? Ini lagi pakai. Ini aku jual sendiri, aku bikin sendiri. Aku punya 2 minyak kemiri yang asli ori, yang di ekstrak yang Coba, bening sama yang hitam. Ustaz Wapi bacain dulu Yasin, Ustaz Wapi baca Yasin dulu. Astagfirullah, Akang ini jualan demi Allah, aku jualan Akang. Bentar doang aku turun habis ini. Gedein lihat tuh kayak Ya Shinchan. Allah, aku lagi coba jualan loh. Aku lagi berusaha bisnis sendiri. Ini minyak kemiri asli aku bikin, nggak ada oplosan sama sekali. Ini untuk rambut, serum rambut teman-teman. 1 botol harganya 75.000. Yang ini harganya ini untuk alis. Ini minyak kemiri bakar hitam. Malah diketawain, ya Allah, semoga yang ngetawain aku berbisnis semoga makin kaya kalian ya. Aku cuma pengen jual produk aku. Yang mau DM ya, yang mau beli 1 botol harganya 75.000 sama ongkir 100.000 ya. Yang mau beli silahkan DM aku. Udah aku turun dulu ya. Oke, minta maaf udah mengganggu diskusinya. Izin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perasaan kemarin Wong Fehu nyari kitab suci kok ada di sini. Aduh, kebiasaan biasanya Shinchan mainnya hari Minggu doang. Akimoto katanya punya bisnis minyak lintah, nggak mau dipromosi. Udah. Diskusi lagi. Lagi live di YouTube, Daman. Oh iya. Iya, oke baik. Yang pertama masalah yang nggak disebutkan secara spesifik, tetapi nanti akan bersifat tersirat. Kita lihat dari Kejadian 2 nomor 8. Oh, saya belum pakai. Sorry. Manusia dan Taman Eden. Kalau dalam Ibrani itu Gan Eden. Di Arabik apa? Jannatul Aden ya, Ustaz ya. Jannatul Aden. Nah, kok enggak nanti. Selanjutnya, iya. Selanjutnya Tuhan telah membuat Taman Eden di sebelah timur, ya kan? Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Adam itu di Eden. Nah, Eden itu sekarang pertanyaannya ada di mana, Pak? Di bumi sebelah mana itu? Izin ya, untuk Silakan. sesuai dengan data sejarah itu Di mana? Madura. secara historis Bogor. kalau nggak salah di antara Sungai Tigris dan Efrat ya. Di mana tuh Sungai Tigris dan Efrat kok bukan di Irak? Ya benar. Terjawab ya sudah ya masalah itu ya. Iya, dari asal usul Nabi, Saya dari belum- asal usul Abraham juga kan dari sana, Saya belum dari menanggapi Mesopotamia, sedikit. dari Irak. Iya Pak, tadi kan pertanyaan gini, apa beda Adam di Islam dan Adam di Kristen ya? Adam di Islam diwujudkan oleh Allah Ta'ala perwujudan daripada manusia. Saat dia menjalani kesalahannya, di saat itu manusia berupaya untuk bertobat dan Allah sediakan kepadanya pertobatan yang maha luas. Hingga akhirnya apa? Adam diampuni oleh Tuhan. Kalau Adam di Kristen diajarkan bahwa Adam turun ke bumi membawa kutuk dosa dan itu diwariskan kepada setiap makhluknya. Berarti Adam Salah, manusia Bang. Salah, pertama Bang. dari awal diciptakan untuk menanggung kutuk, Bang.
Salah bang konsepnya. Oh berarti nggak bawa dosa waris Adam? Alam Adam nggak diturunkan ke bumi. Adam memang diciptakan di bumi bang. Itu koreksinya bang. Berarti Adam nggak pernah hidup di bumi, dia Taman Eden doang. Nah, Taman Eden tuh di bumi Mas Daman. Taman Eden itu di bumi bang, bukan dia diturunkan bang. Dia memang diciptakan di bumi. Bang. Iya, bukan masalah dari mana dia bang. Masalahnya esensi penciptaan. Diciptakan Adam di dalam Islam perwujudan hamba, yang hamba itu pasti rentan melakukan dosa. Setelah melakukan dosa adanya pertaubatan, setelah bertobat diampunkan Tuhan. Nah, Adam di Kristen di mana sama-sama melakukan kesalahan, akan tetapi kesalahan itu dikutuk hingga kepada keturunan-keturunannya untuk menunjukkan apa? Di mana keadilan Tuhan. Adam yang melakukan dosa, sedangkan umat-umatnya dihukum juga terkutuk oleh dosanya Adam. Sedangkan secara logika, essence itu tidak bisa diwariskan. Contoh, saya sakit kencing, saya wariskan ke bapak. Nggak bisa. Saya harus menanggung sendiri, saya kencing sendiri. Saya lapar, maka saya harus bertanggung jawab untuk diri saya sendiri, untuk makan. Dan sekarang dosa itu adalah sesuatu yang bersifat essence. Sesuatu yang nggak bisa kita lihat. Sesuatu yang tidak bisa kita lihat itu tidak bisa diwariskan, kecuali segala sesuatu yang berbentuk ataupun terlihat ataupun misalnya gini, saya punya peci ini untuk bapak, maka itu bisa diwariskan. Maka menunjukkan apa? Perbedaan Adam dengan di Al-Quran dan di Bible. Adam diciptakan di Al-Quran dengan tujuan apa? Realitas daripada manusia adanya kesalahan, adanya ampunan. Realitas daripada penciptaan Adam di Bible dengan adanya segala sesuatu yang bahkan sama sekali otak manusia tidak akan menerima essence itu bisa diwariskan, Pak. Gimana, Pak? Setuju nggak? Essence itu nggak bisa diwariskan, Pak? Kalau dosa di kita itu diwariskan oleh manusia pertama, tapi kita nggak. Pertanyaan saya, kenapa bisa dosa itu diwariskan, Pak? Dosa itu kalau kita ekstrak, Pak, timbul dosa dari kesalahan. Sekarang ada manusia kedua misalnya setelah Adam, ataupun manusia kelima setelah Adam, dia tidak melakukan dosa apapun. Kenapa Tuhan menghukumi dia punya dosa? Contoh, tanpa penebusan Yesus, era Musa. Lah kenapa Musa harus berdosa? Gini bang, jadi kalau kita sebenarnya saya belum mau bahas tentang konsep dosa, karena itu nanti yang saya tadi pertanyakan itu kan soal perbedaan, karena yang membingungkan saya itu kenapa konsep Adam yang dalam penulisan pengarang Keluaran kitab Kejadian itu dirangkum atau diambil dari tradisi-tradisi yang saat itu ada. Itu pengertiannya tuh gini, Bang. Pengertiannya, kalau kita ingin menuhankan sesuatu, kita juga akan mewujudkan segala dalil-dalil agar sesuatu itu bisa disembahkan. Makanya ketika ingin adanya, contoh ya, dalam Matius 26 ayat 3. Pada saat itu berkumpullah tetua-tetua Yahudi di istana yang bernama Kayafas untuk merundingkan dan tipu daya. Nah, sistem tipu daya ini segalanya harus ditipu daya. Contoh, kematian Yesus harus ditipu daya untuk menebus dosa manusia. Akan diambil akarnya. Apa akarnya? Diambil daripada akar Adam. Padahal secara akal itu tidak bisa kita terima. Adanya essence yang kita punya tapi ditanggung oleh orang lain. Seperti rasa lapar. Itu kan essence abang. Saat abang lapar, bisakah saya makan abang kenyang? Nggak bisa. Saat abang saboker misalnya, pengen ke kamar mandi. Abang yang mau ke kamar mandi, saya makan, apakah bisa? Tidak bisa. Gini, Bang. Menunjukkan apa? Gini, Bang. Kata Allah, "Fa'inna ta'buduna min dunillahi awthana." Itu benar. Itu terlalu kejauhan penjelasannya, Bang. Nggak ke situ maksud saya. Maksud saya tuh gini. Tokoh Adam dan Hawa dalam kitab Kejadian ini kan tokoh fiktif. Tokoh fiktif. Gimana tuh fiktif? Dari fiktif maksudnya bahwa kedua tokoh ini tidak pernah benar-benar diciptakan oleh Tuhan. Jadi itu dalam tradisi Yahwista dan Elohista itu. Jadi siapa yang cipta? Itu tokoh-tokoh populer yang diangkat
untuk memperkenalkan Tuhan Enggak, kepada siapapun umat bisa manusia. menulis, Bang. Misalnya, Ya, misalnya saya ya gini, menuliskan Bang. sebuah teori, Jadi misalnya gini, saya Bang. menulis. Maksud saya Nggak, bentar, gini. Bang. Saya wujudkan pemikirannya gini, Bang. Peci yang kita yakini hari ini ataupun motor yang kita yakin hari ini, saya tulis bahwa motor itu bukan sebenarnya motor, tapi itu sebenarnya adalah mobil. Masalahnya pembuktian bahwa Adam itu bukan yang diciptakan akan tetapi sosok populer, itu dari mana kita pahamnya? Itu Bang telusuri di tradisi Yahwista dan Elohista. Iya, itu kan Dari tulisan pengarang- dari Abang. pengarang Verifikasi penulis- postulat akal itu dari mana? penulis kitab Kejadian, Bang. Iya sih, penulis verifikasinya dari mana? Sehingga Itu dia kan menyatakan tadi. tulisannya Jadi- seperti itu, Abang. Bang Top lu asal ngomong Bang, itu Adam dan Hawa itu bukan fiktif, itu benar terjadi. Oh, coba Adam dan lurusin Hawa itu dulu. beneran Lurusin. ada. Nah, ini- lurusin, Jeff. Lurusin, Jeff. Perbedaannya kita kan di situ, Bang. Jadi yang tadi Nggak ada jurnal mengatakan bahwa Adam dan Hawa itu tafsir. Itu beneran pewahyuan yang disampaikan Allah langsung kepada Musa. enggak. Kalau Jadi, kalau untuk kita Taman Eden itu Adam dan kisah Hawa nyata. itu secara iman kita imani sebagai manusia pertama, tapi bukan benar-benar diciptakan oleh Allah. Itu tokoh-tokoh yang populer karena itu kisah-kisah yang diangkat. Oh Karena iya benar. kedua- Aku lebih setuju sama ini sih, sama top 7 sih. Ngapain diciptain manusia pertama hanya untuk menjadi kutuk bagi kita semua? Benar. Lebih mending fiktif ya, Bang ya. Gitu, lebih Jadi mending. Mm. yang jadi anehnya gini, jadi anehnya kan gini, bagi kita yang kitab Taurat itu penulis kitab Taurat terlebih di Kejadian itu kan itu tokoh fiktif yang diambil Adam dan Hawa itu. Kenapa di Al-Quran itu dijadikan sebagai nabi yang benar-benar ada, padahal di kekristenan bahkan Kalau kamu di bilang Adam dan Yahudi- Hawa itu fiktif, berarti dosa waris juga fiktif. Gak usah Bahkan- bawa dosa waris kamu. bukan maksudnya dengan penjelasan saya. Saya sedikit ya, jadi Emang fiktif mungkin- dosa waris karena nggak masuk akal. saya kurang sepakat sama Bang Top 7 ya, kalau misalkan Adam dan Hawa itu fiktif. Sekalipun saya Kristen, tapi memang ada banyak perbedaan. Sama Abang top 7 karena nggak mungkin Tuhan menciptakan manusia Oke. untuk menanggung kutuk dosa orang lain, nggak mungkin. Benar Bang top 7. Iya. Suarakan Oke, Bang. jadi gini yang Bang, bilang menanggung artinya- dosa manusia siapa? Nggak ada Yesus menanggung dosa manusia, enak aja manusia. betul. Yang ditanggung, yang itu statusnya, status keberdosaan. Itu yang yang dilakukan oleh Adam dan Hawa itu status. Hakikat Ya. manusia itu berdosa. Coba aku tanya kamu, ada nggak manusia yang nggak melakukan dosa seperti berbohong dalam satu hari? Ada nggak? Nggak ada. Itulah natur dosa itu akibat dari kejatuhan Adam dan Hawa itu membuat manusia itu statusnya berdosa. Itulah natur dosa Sepakat. itu. Karena nggak ada lagi manusia yang kudus. Ya saya sepakat nih. Berarti menurut Sepakat Bang tuh. Top dosa waris itu fiktif. Menurut Bang Jeb dosa waris itu nyata. Ini yang benar yang mana nih Nyata. kira-kira? Oke, kalau Nyata. saya anggapnya nyata. Pertama, dalam kekristenan diajarkan bahwa Adam ini adalah wakil dari semua manusia. Oh berarti Adam ini bukan fiktif. Adam ini bukan fiktif, dia Nah, nyata. coba Nyata. Bang Top narasi Anda coba dipertanggungjawabkan sama Anda. Coba Anda buktikan bahwa gini. Adam itu fiktif. Berarti dosa waris juga fiktif. Silakan. Gini, saya mau jelaskan. Jadi jangan ngelantur Bang dulu Abdul ke sana Wafi, kemari. kenapa kau? Maksudnya gini Bentar. ya. Bang Abdul Wafi, kenapa kau Bentar, blokir aku, Bang? Jeb, biar Padahal si aku nggak Top pernah ngobrol sama Bang Abdul Wafi mempertanggungjawabkan loh. dulu, Jeb. Diam dulu, Jeb. Biar si ini Top ini mempertanggungjawabkan narasinya. Nah, host, tanyakan dulu sama Bang Wafi. Aku pengen tahu loh. Enggak. Ini aja dulu si Top. Silakan Top. Oke. Jadi dalam tradisi Yahwista atau Elohista yang dipakai oleh pengarang kitab Kejadian untuk memperkenalkan Allah kepada bangsa Israel, itu menulis dengan mengangkat nama Adam dan Hawa itu untuk menunjukkan bahwa
manusia yang pertama diciptakan oleh Allah itu adalah Adam. Jadi ingin memperkenalkan Allah kepada bangsa Israel. Tapi sosok Adam dan Hawa itu ditulis itu untuk meyakinkan umat Israel bahwa mereka itu punya Allah, Allah yang menciptakan manusia. Tapi tokoh atau sosok fisik Adam dan Hawa itu tidak ada sebenarnya. Itu nama yang dipakai dari kisah-kisah populer top yang ada saat itu, gitu loh. Ya, berarti dosa waris juga Dalam fiktif ya, Bang. tradisi Yahwista dan Elohista. Ya, berarti dosa waris juga fiktif ya, Bang. Gini, konsepnya bukan seperti itu. Nah, terus? Jadi gini. Coba aku tanya dulu Bang Top 7. Menurut Abang Yesus itu Bapa ya? Lari kemana Bang? Kita bahas lain kok, bahas lain. Iya, aku tanya Oke, dulu. jadi Menurut Abang Yesus gini itu ya. Bapa ya? Saya mau klarifikasi dulu ke penonton nih, jangan sampai ditanggapi sama ya. Saya mau sampaikan bahwa Kristen dengan Katolik itu berbeda ya. Jangan sampai Katolik dikristenkan, Kristen dikatolikkan. Bentar, Bang SKS juga salah. Katolik itu juga Kristen. Yang berbeda itu Protestan sama Katolik. Sama-sama Nah, Kristen. ini Iya, oke, sorry. Itu maksud kalau menurut saya tiga-tiganya Sorry. salah kalau menurut saya. Ini ada suara musik di mana sih? Coba dikecilin dulu musiknya, Bang. Lagi live di YouTube. Ya, silakan Bang SKS. Oke, jadi kalaupun yang dibahasakan bahwa Adam dan Hawa ini adalah seorang fiktif, adalah tokoh yang seorang fiktif yang kemudian diambil untuk dijadikan sebagai manusia pertama, saya kurang sepakat karena dalam Alkitab memang sudah itu Adam dan Hawanya. Dialah memang yang menjadi manusia pertama yang diciptakan oleh Allah. Dan kenapa sampai hari ini manusia berdosa? Saya sepakat sama Dr. Jeff tadi bahwa kenapa kita mewarisi dosa Adam? Karena Adam ini adalah wakil. Bentar, pertama saya manusia. luruskan. Ini bukan dokter si Jeff ini. DRI itu depannya dukun rakus. Itu DRI itu bukan dokter. Oh, sorry. Saya Iya. kira dokter. Ya bukan. Oke. Ya, saya lanjut ya. Jadi konsep fiktif Adam dan Hawa saya kurang sepakat. Tapi untuk memahami bahwa Adam dan Hawa ini kenapa kita sekarang manusia ini mewarisi dosanya, ya sesuai dengan apa yang kami pelajari dalam Alkitab bahwa Adam ini adalah wakil manusia pertama. Dia adalah manusia pertama dan sekaligus menjadi wakil manusia. Sehingga dosa yang telah diperbuat oleh Adam ini diyakini oleh Allah sendiri bahwa tidak satupun manusia yang tidak akan melewati. Berarti Allah itu sudah tahu bahwa dosanya Adam ini itu akan dilakukan oleh manusia-manusia di bawahnya. Sehingga menjadi doktrin bahwa kita ini mewarisi. Yang sebenarnya konsepnya adalah karena Allah sudah mengetahui bahwa manusia tak satupun manusia ini tidak akan seperti dosanya Adam. Seperti itu yang saya pahami. Oke, ya siap. Bang Daman silakan ditanggapi. Jadi yang asli itu ada tulisan halalnya. Silakan Daman. Nah, jadi kan Bang, kan Abang bilang Tuhan sendiri yakin. Itu Abang dari mana tahu Tuhan seyakin itu, Bang? Oke, jadi mungkin boleh ya karena dalam kami itu perbedaan Tuhan dengan Allah itu beda. Jadi kalau disebut Tuhan berarti dia wujud manusia, tapi kalau disebut Allah dia itu wujudnya pencipta. Yang jadi masalah Abang yakin Tuhan seperti itu dari mana? Oke, sama halnya dengan Abang yang meyakini bahwa Islam adalah jalan kebenaran. Begitupun dengan saya meyakini bahwa Kristen adalah jalan kebenaran. Tapi kamu tidak mendobrak pikiran Tuhan? Iya, benar. Kami juga tidak pernah mendobrak pemikiran Tuhan. Jadi Abang bilang, Tapi aku yakin Daman berpikir seperti itu, bahwa Akang itu orangnya suka main bola. Saya nggak ngomong apa-apa. Jadi Abang yang ngomong ini harus mewujudkan dari mana taunya gitu.
Maka abang harus kasih tahu. Ini abang dari mana taunya Tuhan? Iya, oke. Dari sejarah Kristen mengajarkan bahwa kita manusia ini sudah diyakini oleh Allah, sehingga kita sebagai perwujudannya atau di bawahnya. Iya kan abang bilang sudah diyakini oleh Allah. Tahu dari mana abang? Dari mana? Dari ajaran Alkitab, dari ajaran Kristen. Enggak, bentar, Damen. Jangan loncat dari topik dong, antara Adam dan Iya. dosa waris tadi. Oh iya. Betul. Dan dosa waris. Oke. Jago nih hostnya. Jago nih hostnya. Saya on cam cuman tidak pakai baju. Yang jadi masalah Pakai dulu baju bang, biar on cam bang, biar kita enak. Janganlah. Jadi kenapa bang? Gara-gara satu manusia, yang lain juga ikutan berdosa. Kenapa bang? Oke, ya jadi saya jawab ya. Jadi sebenarnya mungkin ini pertanyaan ini sudah terjawab bahwa kenapa gara-gara Adam semua berdosa. Pertama, satu saja poinnya bahwa Adam ini adalah wakil dari semua manusia. Dan poin yang kedua bahwa tak satu pun manusia yang tidak berbuat dosa. Sehingga itu menjadi turun temurun, dan akhirnya kita berperspektif bahwa mungkin dosanya Adam yang saya tanggung. Oke. Tanpa kita sadari bahwa sebenarnya itu kita yang perbuat sendiri. Berarti gini bang, gara-gara Adam kejatuhan dalam dosa, wujudnya Yesus untuk menebus kutuk dosa itu, benar? Ya, boleh diulang? Sorry. Gini, Adam itu wakil manusia. Gara-gara Adam bikin dosa, maka setiap manusia tidak bisa dipungkiri semuanya melakukan dosa. Makanya Tuhan menurunkan anaknya yang tunggal untuk menebus kutuk dosa tersebut. Benar bang? Oke, bukan menurunkan, tapi dia melalui mujizat masuk melalui keagungannya ya, menjadi manusia sendiri masuk ke dalam tubuh Yesus. Ya udah, intinya Dengan dengan konsep ada tunggal Yesus itu. ya dengan ada Yesus itu untuk menghilangkan kutuk dosa itu bang. Iya, Yesus hadir ke dunia untuk menebus dosa manusia dan menjanjikan satu kehidupan yang kekal. Oke, bang, penjelasan abang tadi, Adam bikin dosa. Abang bilang, setiap manusia mana yang nggak bikin dosa? Semua bikin dosa. Makanya Tuhan turunkan Yesus, biar manusia nggak kejatuhan lagi dalam dosa. Setelah Yesus mati, kenapa kita masih buat dosa, bang? Aduh, gimana ya jelasinnya ya? Kecuali bang, benar penjelasan doktrin gereja itu kalau dibilang gini, kita dulu teman-teman, pertama ada Adam kejatuhan dalam dosa. Setelah itu Tuhan turunkan Yesus. Setelah diturunkan Yesus, kutuk dosa itu hilang. Makanya kita sampai sekarang di muka bumi ini tidak ada yang berperang. Tidak ada yang saling marah-marah. Tidak ada yang saling benci-benci. Tidak ada yang saling menzolimi. Nah itu benar. Masalahnya sampai sekarang manusia masih berdosa nggak bang? Iya, tergantung dari manusianya masih lakukan tidak. Berarti konsep dosa waris dan ditebus oleh satu sosok manusia gagal dong bang. Gimana ya jelasinnya ya? Artinya gini. Baru enggak gagal bang, baru enggak gagal seperti penjelasan abang. Perwakilan manusia pertama Adam bikin dosa sehingga semua manusia bikin dosa. Yesus datang tebus dosa sehingga setelahnya kita nggak ada yang bikin dosa lagi. Kita hidup tentram. Nah, oke. Antri. Kita tidak akan berdosa setelah ditebus dosanya ketika kita melakukan hal yang tertulis dalam Alkitab. Namun jika kita tidak melakukan hal itu, contohnya 10 firman lah, 1 poin sajalah, jangan berzina, itu aja dulu. Ketika manusia sudah tidak melakukan itu, enggak beda kan? Abang kan tadi bilang, kenapa setelah turun penyelamat, singkatnya seperti itu, kita masih tetap berdosa. Bukan tetap berdosa, tetap melakukan dosa, bukan soal tetap dosa. melakukan dosa. Oke. Tuhan kan sudah turun ke muka bumi memberitakan kabar kebenaran bahwa ketika semua manusia melakukan hal yang diperintahkan dalam Alkitab,
maka percaya kita akan bebas dari dosa. Contoh, sekarang ada orang Kristen membunuh orang Kristen, bebas dari dosa nggak? Nah, itu jangan dulu dialihkan doang. Kayaknya sengaja Jadi gimana dimuter-muter. bang? Jadi gimana ya sebenarnya? Enggak, maksudnya gini. Ini kan konsepnya kan tadi kenapa menjadi dosa waris. Oke. Setelah itu kan manusia Yesus Kristus turun untuk menebus dosa manusia, ya kan? Nah, pertanyaannya kenapa sekarang kita sampai masih bisa melakukan dosa? Karena kita belum mengikuti aturan-aturan yang telah diturunkan oleh Tuhan itu sendiri. Yang kayak gimana tuh bang? Salah satu contoh yang saya sebutkan tadi, jangan berzina. Nah, kalau sudah semua manusia di muka bumi ini sudah tidak berzina, semua manusia sudah tidak melakukan, maka kita akan bebas dari dosa. Oh, berarti karena sekarang melakukan berarti masih belum bebas dari dosa sekarang bang? Oh iya, benar. Berarti sampai sekarang Karena- ada dosa. Jadi Yesus turun buat apa bang? Oke, Yesus turun untuk memberitakan kepada manusia bahwa ketika kalian melakukan apa yang diperintahkan firman, maka kalian akan jauh dari dosa. Oke. Tetapi nyatanya sampai hari ini, Darahnya Yesus di atas tiang salib buat apa bang? nah, untuk menebus dosa manusia yang sudah dilakukannya, kan ada namanya pertobatan. Menebus dosa yang sudah Nah, dilakukan. Berarti di era dilakukannya. Adam apa era sekarang bang? Ya di era Adam lah, kan era Oh, di sekarang era kan mana ada. Adam. Di era Adam semua diampuni. Di era sekarang diampuni nggak? Ya, tergantung. Kalau kamu sudah bertobat lalu tidak melakukan, berarti kamu akan diampuni. Oh, Tapi berarti kalau misalkan ditebusnya hari ini sebagian kamu, doang bang, ditebusnya sebagian daripada Adam sampai Yesus doang. Kalian nggak ditebus berarti? iya, enggak, tergantung pribadinya. Saya kan misalnya kan gini, saya kan sudah ditebus nih, sudah tidak berdosa nih. Terus gua lakukan lagi dosanya, berarti gua jatuh lagi nih dalam dosa. Nah, Nah, fungsi Yesus mati di tiang salib? Iya, dengar dulu bang. Artinya kan gini, andainya manusia, Yesus kan sudah menebus dosa manusia nih. Ini sudah ketebus nih. Singkatnya bahwa manusia sudah tidak ada berdosa, sudah tidak berdosa nih. Nah, sekarang setelah Yesus disalibkan karena dosa manusia, setelah Yesus mati, semua berbuat dosa lagi. Maka mereka akan kembali berdosa, sehingga dalam kitab Wahyu dijanjikan kepada kita bahwa akan ada penggenapan firman, akan ada kiamat. Disitulah yang mati dibangkitkan, yang hidup diangkat ke surga. Yang tidak berdosa akan masuk ke surga, dan yang berdosa otomatis masuk neraka. Sehingga apa yang Yesus sudah korbankan saat itu kembali ke manusianya. Ketika masih melakukan. Bentar man, gua potong dulu. Bang Liping, selamat malam. Bunda Rahma, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar ya, sedikit saya potong ya, sedikit. Oke. Buat teman-teman yang di YouTube, yang di channel manapun, yang tahu channel Sajian Islam itu punya siapa, silakan langsung japri ke saya ya, WA langsung ke Akang ya teman-teman ya. Channel Sajian Islam, mohon ya teman-teman secepatnya karena ini penting. Silakan dilanjut Bang Liping, monitor. Kang, ini kayaknya bukan Living Oten deh, yakin saya kayaknya bukan. Oh gitu, ya udah Coba turunin tanyain aja, aja, coba tanyain aja, moderator. coba tanyain aja. Ini Coba Liping Oten bukan? Kalau fotonya iya sih, kalau fotonya. Tapi saya Ya, yakin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Akang, warahmatullahi. Ustadz Wafi, Waalaikumsalam. Akhib Shalom. Moto dan Bang. Ya, oke. Ini semuanya. Bang Liping, asli bukan Bang Liping? Oh nggak ada suara, turunin aja, turunin, moderator. Ya dilanjut. Nah, Ustaz Wafi udah ready itu. Ustaz Wafi. Ustadz Wafi udah ready? Ya silakan. Ini menarik di semua YouTube melive-kan ini. Silakan lanjut. Iya. Sampai mana tadi Lanjut. pembahasannya? Iya, ini tadi pembahasannya sudah sampai di Hakikat apa tujuan Yesus buat apa? tujuan Yesus itu iya, buat apa tujuan Yesus menebus dosa manusia itu? Kalau toh sekarang masih manusia berdosa.
Oke, jadi terus sebelum lanjut jawabannya? saya jawab dulu ya. Ini ada tab yang di bawah. Kalau Oten masih melakukan dosa berarti Yesus harus disalib lagi. Kalau soal Bang, itu, abang putra- lagi debat sama yang di atas, Bang, bukan sama yang di bawah. Kalau bila perlu saya matiin yang di bawahnya. Yang di bawah yang di ini ya. Nggak usah Bang. di- Abang fokus ke Ustadz Oke, Wapi, ya siap. Bang. Oke, sorry ya, baru soalnya jadi nggak paham aturan mainnya. Saya kira kita lihat tapingan. Oke, jadi lanjut. Jadi seperti yang saya jawab tadi, Bang Abdul, bahwa Yesus turun ke dunia ini untuk memberitakan kepada manusia bahwa ada jalan keselamatan atau ada jalan pertobatan, sehingga Allah melalui Yesus Kristus turun ke bumi untuk memberitakan firman bahwa lakukanlah apa yang tertulis dalam firman itu, maka kita akan bebas dari dosa. Namun ketika kita tidak mampu melakukan itu, berarti kita masih tetap ada dalam bungkusan dosa. Oke, sudah. Singkatnya seperti itu dulu. Iya. Pertanyaannya, Yesus sendiri pernah nggak mengatakan bahwa dia turun untuk menebus dosa asal Adam, dan dia datang akan disalib untuk melakukan itu semua? Ada nggak keterangannya? Kok macet? Secara spesifik dan dalam dalil Alkitab tidak disebutkan bahwa Tuhan ini akan disalibkan seperti itu. Cuman dalam ceritanya, dalam sejarahnya bahwa Yesus ini rela memberikan dirinya sebagai perwujudan pertobatan penebusan dosa manusia. Berarti Yesus sendiri tidak pernah ya? Bahkan lisan Yesus tidak pernah kan mengucapkan dosa asal, dosa waris, tidak pernah kan? Ya, sejauh pemahaman saya tidak pernah, tapi saya tidak tahu kalau ada dalil yang menyebutkan dalam Alkitab. Karena jujur, Sejauh saya baca ada sih memang. Iya, saya bukan orang teolog. Saya hanya orang Kristen yang percaya bahwa jalan kebenaran hanya ada pada Kristen. Seperti itu. Dulu di zaman Musa, orang yang ikut Musa selamat nggak di akhirat? Kalau itu saya kurang tahu, Bang, karena saya nggak pernah dengar cerita Musa. Yang saya tahu itu Musa membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir. Musa selamat nggak di akhirat? Masuk surga nggak Musa? Dalilnya itu saya tidak tahu, saya tidak pernah nyampe ke sana. Abraham selamat nggak di akhirat? Tidak satupun Alkitab yang menjelaskan bahwa Abraham masuk surga. Abraham itu orang yang dimuliakan Tuhan, bro. Musa itu di dalam Keluaran, Musa itu dijadikan Allah bagi Fir'aun, berarti dia diridhoi dan dimuliakan oleh Allah. Otomatis di saat itu yang menerima hukum Taurat kan Musa. Hukum Taurat Tuhan kan sempurna, itu kan aturan dari Tuhan, dan yang menjadi wakil untuk menyampaikannya kan Musa. Nah, berarti semua literasi Kristen mengatakan Musa itu selamat, dia masuk surga, begitupun Abraham. Pertanyaannya, Musa tidak pernah mengenalkan sosok Yesus, ternyata orang yang setia kepada Musa pun juga selamat. Kenapa kemudian ada konsep yang ribet, dia harus turun ke dunia, padahal dulu hanya dengan mengutus Musa semua masalah selesai. Gak ada istilah dosa waris, gak ada istilah dosa asal di zaman Musa. Semua yang ikut Musa, yang setia pada hukum Musa, semuanya selamat. Begitupun Musa menjadi juru selamat di saat itu. Karena Musa adalah utusan Tuhan. Yang ikut dia ya sudah selamat. Yang menerapkan hukum Taurat ya selamat. Yang melanggar ya masuk neraka. Saat itu Musa tidak pernah mengenalkan istilah Yesus, istilah Roh Kudus, tidak pernah. Kenapa kemudian konsep itu datang seolah-olah hukumnya wajib gitu loh. Padahal Musa tidak pernah kenal itu tapi selamat kok. Gimana itu?
Bang Yosi bantu dong. Nggak dapat ceritanya nih. Konsep itu Boleh. datang dari perjanjian baru, Bang. Kok minta bantuan? Iya, gua kan sudah ngomong dari tadi, Bos. Oke. Gua ini kan Kristen Iya. anak bawang. Oh iya. Udah Bang Yosi ditambahin Bang Yosi, silakan dibantu. Ya, Bang Wafi. konsep Bapa, Putra dan Roh Kudus itu Bang Top, bentar Bang Top, jangan dikeroyok 3 dong Ustadz Wapinya, biar Bang Yosi dulu. Kok dikeroyok 3 sih? ya sedikit sama saya juga awam sedikit ya. Konsep Bapa, Putra dan Roh Kudus itu adalah cara mempelajari akan keberadaan Sang Ilahi. Nggak nyambung Pak. Maksudnya saya itu di zaman Musa, dia tidak pernah mengenalkan Roh Kudus dan Yesus, tapi orang yang setia kepada hukum Taurat di saat itu selamat. Gitu loh. Musa selamat. Jadi fokusnya ke Musa, Pak. Musa tidak pernah mengenalkan Roh Kudus. Musa tidak pernah mengenalkan Yesus. Dan Musa tidak pernah menerangkan tentang penyalipan. Tapi dia selamat. Semua literasi Kristen mengatakan Musa masuk surga karena dia dijadikan Allah bagi Fir'aun oleh Tuhan. Tuhan percaya kepada dia. Dan orang yang setia kepada dia juga masuk surga. Gimana itu? Iya betul. Iya Berarti betul. kan tidak wajib berarti kan meyakini Tritunggal penyalipan. Berarti kan nggak wajib. Musa saja yang nggak pernah tahu itu selamat kok. Iya, Musa itu adalah proses perjalanan dalam pengenalan akan Yesus Kristus. Pernah Musa itu mengenalkan Yesus Kristus atau Roh Kudus? Saya bantu Gus Sofi. Secara spesifik dia tidak mengatakan itu. Tapi cerita Alkitab itu runutan itu runut sampai kepada kedatangan Yesus. Kalau kita memaksakan cara pikir kita seperti itu, pertanyaan saya gak mengena Pak. Maksudnya begini loh. Ketika Musa tidak pernah menerangkan tentang Tritunggal, tidak menerangkan tentang apapun yang Anda yakini, tapi Musa ternyata selamat, berarti kan untuk masuk surga gak harus ikut Yesus berarti. Musa aja tidak kenal. Halo. Trinitas itu kan itu konsep cara kita mengenal akan ilahi. Zaman itu tidak disebut Trinitas. Nah, Itu konsep bagaimana nasib orang zaman dulu itu loh Pak? Bagaimana nasib zaman orang itu? Ternyata mereka selamat tanpa kenal Yesus, tanpa kenal Roh Kudus gitu loh. Itulah kemuliaan Sang Halik Maha Pengasih dan Penyayang. Semua diselamatkan. Iya, mereka semua selamat. Karena itu mereka adalah proses perjalanan kehidupan manusia sampai sekarang sebagai contoh. Ya sudah, Mereka- kalau Musa aja selamat ngapain ikut Yesus? Mau dia aja selamat, udah kenal sama Yesus kok. Gini Bang. Gimana? Iya, kita memang nggak. Ya, jadi Gantian Bang, biar Bang Top dulu, biar Bang Top hadapi Ustadz Wapi. Nanti kalian bertiga berempat nih hadapi Ustadz Wapi sendiri. Gua yakin kalau ada yang menang gua kasih paus 1. Silakan, ayo. ya gini, jadi sepemahaman saya itu Musa diutus Tuhan untuk bangsa Israel, yang mana bangsa Israel saat itu sejak awal atau baru pertama kali dipilih Tuhan. Jadi setelah Abraham kemudian beranak cucu dan sampai kepada Musa, itu Musa diutus Allah untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Soal konsep Musa yang tidak mengenal Yesus atau tidak tahu Roh Kudus, memang zaman itu belum sampai pada tahap pengenalan seperti itu, karena di zaman Israel saat itu juga mereka masih mempertanyakan tentang kealahan, tentang Allahnya Musa itu siapa. Ya, maksud saya gini Mas, biar gak panjang-panjang ya. Musa, Abraham gak kenal Yesus, dia masuk surga. Yang setia kepada mereka masuk surga, gak kenal penyalipan, gak apapun. Berarti ya, iya benar aku tidak paham. ada syarat untuk meyakini Karena penyalipan konsep pengampunan dosa dan keselamatan dalam perjanjian baru yang dibawa oleh Yesus itu yang digenapi oleh Yesus sendiri, dan itu kan dari perjalanan bangsa Israel yang mana mereka
berbuat dosa, jatuh, diutuslah para nabi datang, tapi tidak percaya, kemudian berdosa lagi. Nah, Mesias kan ditawarkan di akhirnya, situ. Bang. Begini Bang, Pertanyaannya Mesias kan begini. ditawarkan di situ. Ditawarkan, disampaikan, dinubuatkan bahwa Mesias akan datang untuk menyelamatkan bangsa Israel, untuk mengampuni dosa-dosa mereka. Gitu Bang. Berarti ya pertanyaan berarti begini kan, kalau Musa saja selamat, tidak kenal Roh Kudus, tidak kenal Yesus, Musa selamat, yang setia kepada Musa ya selamat, yang menerapkan hukum Taurat dulu ya selamat. Nah, dulu Tuhan Allah ya mampu ya menyelamatkan orang-orang ini tanpa turun. Dulu Tuhan mampu menghapus dosa orang-orang ini cukup dengan Taurat. Dulu Tuhan mampu menyelamatkan Musa, Abraham, Elia, Henok dan lain sebagainya tanpa ada episode-episode harus hamil 9 bulan, lahir di dunia, kemudian dikejar hansip Romawi, makan ikan goreng, kemudian sampai disalibkan tuh. Ceritanya kan panjang tuh. Nah, dulu Tuhan mampu gitu loh. Mengampuni semua dosa umat yang setia kepada Musa, mampu. Kenapa kemudian dijadikan ribet gitu loh? Iya, karena abang kan pasti belajar kitab suci, baca kitab suci kan tahu sendiri perjalanan bangsa Israel itu seperti apa. Tuhan mampu menyelamatkan siapa saja, benar. Iya. Bahkan Kenapa bangsa dia Israel langsung untuk turun gitu begini loh? bahkan bangsa Israel dihantar keluar dari Mesir, itu salah satu bentuk penyelamatan besar Tuhan. Ya, paham. Konsepnya kan gini, bangsa yang dipilih Tuhan ini setelah diselamatkan malah berbuat dosa, bahkan mempertanyakan siapa itu Tuhannya. Diutuslah lagi nabi, diutus lagi nabi, diutus lagi nabi. Tapi kan sama apa? Sama, mereka tetap mempertanyakan Tuhan, praktek hidup mereka pun sama. Gitu loh, bangsa Israel pada zaman itu. Ulangi, ketika Tuhan mengganti-ganti nabi untuk Bani Israel, ulangi terus. Ya, kehidupan bangsa Israel ini kan istilahnya pasang surut ya. Jadi ada yang percaya, yakin, tapi kehidupan mereka kan terus begitu. Nah, berdosa. emangnya ketika Yesus, Lalu Yesus nabi-nabi yang datang ini kan membawa satu pewahyuan, satu nubuatan. ya, bahwa emangnya akan ketika datang Yesus penyelamat. turun ya, emangnya ketika Yesus turun langsung berubah gitu, semuanya beriman kepada Yesus seperti itu? Kan Bukan, enggak ini kan juga, bahkan kita kan mau di tempat menjawab apa kelahiran yang tadi. Bang Top gantian, Bang Top tunggu dulu dong, gantian. Tunggu dulu. Kalau giliran saudara ngomong gantian. Oke. Ya, bahkan Bang Top, ya, setelah Yesus turun, justru di tempat kelahiran Yesus sedetik ini, mayoritasnya Islam, bukan Kristen. Bayangkan, kalau kita lihat di Bethlehem, di Nazrain, atau kalian katakan lahirnya di Migdal Eder, menara kumpulan domba, kata-kata Anda ya, sekarang mayoritasnya Islam di tempat kelahiran Yesus. Lalu efek Yesus turun ke dunia itu ngapain? Kan begitu. Oke, jadi gini, saya Bentar Bang SKS, bentar ya, biar kebagian semua. Sekarang giliran Bang Abong untuk menjawab. Bang Abong monitor. Anjir, Ustadz Aing digilir 4 oten. Siap. Ya, silakan. Kalau istri 4 enak kan? Sorry Ya. teman-teman yang muslim apa namanya ini? Sahur. takut Udah. pas sahur. Siap, terima kasih. Udah, aman. Jadi begini Bu Sofi, kita harus Suaranya Ban Abong nggak kedengeran, kayak abon sapi, kurang denger. tes. Kecil suaranya Bang Abong. Itu anunya kecil, Bang Abong, suaranya. Iya. Masih kecil, diperbaiki dulu Bang Abong, mic-nya biar ke Jauh Pak kayaknya. SKS dulu. Habis Bang SKS baru ke Bang Abong. Silakan Pak SKS. Oke, iya, jadi saya menjawab ya, sedikit menjawab yang disampaikan Bang Abdul tadi bahwa Lagi di kamar mandi nih anak nih. kenapa harus turun lagi ke bumi. Nah, jadi gini, Yesus, Allah menjadi Yesus itu turun ke bumi. Allah menjadi Yesus. Oke, tunggu, boleh nggak dipotong dulu sebelum Oh, selesai? enggak, Biar karena suara sampean menggema kayak dalam kamar mandi gitu loh.
Tidak, saya tidak di kamar mandi, saya lagi di kamar ini, cuman agak kedap suara memang. Oh, Ya, oke lanjut. oke. Lanjut. Oke. Oh ya, jadi memang Allah menjelma sebagai manusia, turun ke bumi sebagai perwujudan kasih Yesus. Seperti yang tertulis dalam kitab Yohanes 3 ayat 16, bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Seperti itu. Kamu oneness ya? SKS? Bang? SKS sekolah Iya bang. Oke. Kamu oneness. Apa tuh oneness bang? Oneness itu meyakini bahwa Allah itu jadi Yesus, menjelma jadi Yesus, bukan firman-Nya. Dalam konsep yang saya pahami bang, Tritunggal itu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi Ya, Allah. kalau sampai Allah memahami itu- begini, gini. Kalau- SKS. Oke, singkat. Ini singkatnya, berapa SKS ini saya jawabnya pelajarannya ya. ini ya. Saya Begini. begini bahwa Yesus adalah Allah sendiri. Yang jadi Yesus itu firman Tuhan atau Allah? Pikiran mungkin pemahaman gue nggak sampai ya, tapi yang saya pahami sampai detik ini, bahwa Yesus adalah Allah sendiri. Wah, oneness berarti. Ini tidak sama pemahamannya berarti dengan Bang Top, dengan Bang Yusi, tidak sama berarti. Kalau Tritunggal itu memahami yang jadi Yesus itu firman-Nya, logosnya Allah, bukan Allah itu sendiri, bukan Allah itu sendiri, bukan, tapi logosnya, en arche, en hologos, kan begitu kan? Bukan Tritunggal berarti kamu. Bang Top. Oke, jadi Top itu. saya jawabnya entah oneness atau apa bahasanya, tapi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa yang saya pahami sampai detik ini bahwa Tritunggal itu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di mana Yesus ini adalah Putra Tunggal Allah. Seperti itu. Makanya saya tekankan lagi, yang jadi Yesus itu logos Allah apa Allah itu sendiri? Yang saya pahami Allah itu sendiri. Nah kan? Dari konsep Tritunggal yang saya pahami. Bukan, Tritunggal nggak gitu. Tritunggal itu yang jadi Yesus Iya, itu bukan maksudnya- Allahnya, logos. Maksudnya yang mungkin itu yang secara universal ya. Tapi yang saya pahami, yang bersifat yang turun ke saya, pemahaman yang diberikan ke saya bahwa Tritunggal itu adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan anak yang dimaksudkan adalah Yesus itu sendiri. Ini nggak nyambung nanti kalau bukan Tritunggal ini. Berarti SKS ini singkatan dari Santri Kristus Saulus ini berarti, bukan santri. Waduh, janganlah. Ustadz, Assalamualaikum Bang Andi. Boleh saya sama Top sebentar aja Ustadz? Ya, mari Mas Muto. Ini Bang Handi beneran nggak sih? Nggak tahu saya beneran apa bukan ini. Kalau beneran harus Coba kita tanyakan dulu. Ketika Maryam mengandung, itu mengandung Tuhan apa bukan? Nah, coba Bang Handi jawab. Kalau Bang Handi asli ini Menurut Oten yang benar. tanya, ya katanya sih begitu. Lanjut. Iya, saya mau tanya sama Mas Top. Mas Top ini, Bang Top ini Katolik ya Bang ya? Iya benar. Di Katolik kita kan paham ya, ada tiga pondasi dasar, magisterium, tradisi suci, dan kitab suci, kan gitu ya. Nah, ada nggak, bisa nggak ada, atau gini deh, ada nggak dalam iman Katolik atau yang abang pahami bahwa kalau dalam Islam tuh nggak ada keselamatan di luar Islam. Barang siapa yang menolak Allah, barang siapa yang menolak Rasulullah SAW, nggak selamat dia, kan gitu. Nah, kalau di Katolik sendiri, ada nggak keselamatan di luar Yesus itu sendiri?
pada zaman bapak-bapak gereja kalau nggak salah di abad pertengahan ya, itu ada istilah ekstra ecclesiam nulla salus, di luar gereja tidak ada keselamatan. Apakah ada itu sih? Di luar apa? Tapi bagaimana? Di luar apa tadi nggak dengar? Extra ecclesiam nulla salus. Di luar Kristus berarti ada keselamatan. Bukan di luar gereja. Di luar gereja tidak ada keselamatan. Oke. Itu pernah ada dogma itu di zaman bapak-bapak gereja abad pertengahan ya kalau tidak salah, lupa. Tapi dalam perkembangan gereja itu dibahas dalam konsili-konsili, dan gereja lebih membuka diri untuk melihat. Oke, Bang Top, poin intinya kami sebagai Muslim di mata teman-teman Katolik ini selamat atau enggak? Kalau dalam iman saya sebagai orang Katolik ya. Selamat pagi tapi. Kalau dalam iman saya sebagai orang Katolik, jalan keselamatan itu ada pada Yesus Kristus. Oke. Soal saya di luar soal di luar Yesus apakah bisa selamat? Sebenarnya ada tulisan atau ada dogma, ada ajaran dari bapak-bapak gereja untuk saat zaman ini ya, di terlebih konsili Vatikan kedua itu ada membahas itu, tapi saya udah lupa itu di dokumen tentang saya tunjukin data ya sedikit ya. Saya jadiin moderator Kang, biar yang bisa. data konsili Bang, data konsili. Iya boleh. Nanti aku tunjukin data. Gedein dikit, Akang boleh sebentar. Bentar, Ustadz Wapi udah moderator, coba dicek Ustadz Wapi. Belum. Udah. Oke, lanjut ya. Nggak bisa saya naikin orang-orang. Jadi dalam ini iman Katolik Ya, ini kan katekismus ya. iya katekismus ya. Pasti pegang ini, pasti akan pegang ini. Bagian dari magisterium juga kan gitu kan. Makanya dalam Katolik itu nggak ada yang namanya tuh sola scriptura tuh nggak ada. Ya. Karena harus tunduk dalam magisterium kan gitu. Nah, bukan dalam tidak ada Bang, bukan tidak ada, tapi Sola minggu. bukan hanya sola scriptura. Iya, soli fide kan gitu kan. Tapi kan lebih ke Kristen yang pegang sola scriptura kan gitu ya. Nah, dalam katekismus Gereja Katolik di nomor 841 di sini dikatakan apa? Hubungan gereja dengan umat Islam. Namun rencana keselamatan juga merangkum mereka yang mengakui Sang Pencipta. Di antara mereka terdapat terutama kaum muslimin yang menyatakan bahwa mereka berpegang pada iman Abraham dan bersama kita bersujud menyembah Allah yang tunggal, bukan Tritunggal ya, yang tunggal dan Maha Rahim. Maha Rahim ini apa? Maha penyayang kali ya maksudnya ya? Iya, Maha penyayang di akhirat. Yang akan menghakimi manusia pada hari kiamat. Jadi dalam iman Katolik Muslim itu selamat. Itu di dokumen Lumen Gentium LG itu Lumen Gentium. Nah, bab 16. Berarti Konsili Vatikan kedua itu Bang. Nah, tadi kan saya sudah buka datanya kan. Berarti di luar yang percaya dengan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kami sebagai Muslim juga ternyata selamat. Nggak harus capek-capek mengimani dosa waris gitu-gitu, aman udah. Mantap. Yang nggak selamat justru yang SKS, Sekolah Kristus Saulus sama Yosi ini nggak selamat ini. Ya, jadi Kenapa begini bisa Bang. gitu dong Bang? Nggak bisa gitu dong. Artinya begini, persoalan keselamatan itu ditentukan oleh perbuatan, bukan dari agamanya. Nah, kalau misalkan kata Katolik kita selamat loh. Nah, kalau misalkan Abang ini menjustis bahwa yang menentukan adalah agama, lantas saudara hanya melakukan berzinahan, itu tidak akan selamat. Mana sih?
Bagaimana lu mau selamat kalau lu nyembah anak orang? Gimana sih lu? Artinya bahwa keselamatan itu adalah perbuatan, bukan tentang agamamu. Gitu. Kan tadi Bang Abdul bilang saya nggak selamat nih. Waduh, nggak bisa gitu. Emangnya abang tahu di mana saya di dunia ini? Di mana hubungan saya dengan Tuhan saya? Enggak kan? Gini Bang, kita dalam kekatolikan, dalam tradisi kita, tradisi gereja, itu ada sejarah panjang. Sejarah panjang antara Kristen, antara Katolik dan Muslim. Dalam perjalanan sejarah itu dari awal-awal abad pertama sampai bapak-bapak gereja abad pertengahan, dan kemudian ada reformasi di sekitar abad ke-11-12 itu. Sebelum adanya reformasi itu gereja berpegang teguh pada doktrin, pada ajaran-ajarannya sampai mengeluarkan itu tadi statement itu ya, extra ecclesiam nulla salus, di luar gereja tidak ada keselamatan. Seiring perkembangan zaman, gereja melihat bahwa di luar gereja karena itu kan ada ada bukan aliran sih, tapi ada ajaran-ajaran bidah atau apa lain-lain yang muncul untuk menyerang kekristenan, menyerang Katolik, dan mempertanyakan soal keselamatan itu, dan gereja melakukan konsili untuk membahas itu, dan itu tertuang dalam dokumen Konsili Vatikan kedua, LG tadi yang Lumen Gentium yang abang tadi bacakan. Itu kata gereja Katolik. Itu yang membuat sehingga mengapa Paus di Roma itu membuka diri terhadap semua agama. Bahkan kemarin yang terakhir kan datang di Indonesia bertemu dengan tokoh. Berarti gini aja Bang, pada poin di Lumen Gentium itu yang dinyatakan di nomor 841 itu fix, berarti Islam itu suaranya double. Bang Yosi, di mute dulu Bang. Jadi di dalam nomor 841 itu bahwa keselamatan juga merangkum noise Yosi ini. Jadi keselamatan itu merangkum orang-orang Muslim. Kenapa? Karena mereka berpegang pada imannya Abraham. Kan gitu. Lanjutkan lagi apa? Dan bersama kita bersujud menyembah Allah yang tunggal. Muslim tidak memahami dan tidak berpegang bahwa di dalam dirinya Tuhan itu ada rangkapan, maupun di luar dirinya Tuhan itu ada rangkapan. Esa yang benar-benar tunggal. Nah, di sini ada dua hal yang kita bisa pelajari. Yang pertama, tanpa harus mengimani Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kami bisa selamat. Yang kedua, tidak harus mengimani Tuhan yang dalam mode Tritunggal, kami juga bisa selamat. Begitu Bang. Iya, itu kalau dalam dokumen Lumen Gentium itu kan ada di bagian pendahuluan itu kan ada sejarahnya, apa yang melatar belakangi sehingga dokumen itu diterbitkan. Bagaimana gereja melihat agama-agama di luar gereja Katolik ya pada khususnya. Nah, jadi untuk kita tidak masalah. Berarti kami selamat dong. Iya, itu untuk gereja Katolik saat ini terbuka. Iya, berarti pada intinya kami selamat ya, gitu ya? Ya, gereja melihat itu karena beriman kepada Bang Top, iman Abraham dan Tuhan yang maha tunggal kan gitu ya. Pada intinya saya pengen menegaskan kepada Bang Top terakhir sebelum ke yang lain, berarti dalam kacamata Katolik kami ini selamat, iya kan? Benar. Oke, itu yang kami pegang. Terima kasih atas kejujurannya Bang Top, karena nggak mungkin Anda berbohong. Berat buat Anda karena harus berurusan dengan tidak, untuk saya tidak berat karena itu memang
dikonsilikan kan. Betul, karena memang sudah magisteriumnya begitu, sudah. Ya, magisteriumnya. Sudah. Nah, jadi kita harus terima gitu kan. Perjalanan gereja hingga ada sampai 2000 tahun ini kan lewat itu tradisi dan ke magisterium. Magisterium, Dan lewat tradisi suci, konsili-konsili yang kitab ada. suci. Kan gitu, 3 itu yang dipegang. Setuju ya? Jadinya kami selamat, terima kasih buat kejujuran. Thank you. Silakan Bang Handi. Atau yang lain silakan monggo. Iya, sesuai katekismus tadi Bang 841, andaikan ini kita berandai-andai. Andaikan Yesus Kristus benar Tuhan, kami yang Islam aman. Ini kebalikannya. Seandainya Allah Ta'ala adalah Tuhan yang benar, kalian tidak aman. Karena dikatakan, laqad kafaral ladzina qalu innallaha gimana? Innallah huwal masihu ibnu Maryam. Nah, sungguh telah kafirlah, sungguh tidak diterima Allah lah orang yang mengatakan bahwa Isa Al-Masih putra Maryam adalah Tuhan. Nah, jadi masalah buat abang nih. Karena di dalam Islam nggak ditebus-tebus abang. Kalau kami udah ditebus sama Yesus karena Yesus bilang bahwa dia menebus dosa umat manusia. Kami manusia juga bang. Gitu. Yang lain lanjut Bang Andi. Izin dulu ya sebentar ya. Kalau Jadi saya nggak, gini, Bang. izin dulu bentar 1 menit sebelum sahur. Jadi gini, kalau saya pribadi ya, saya rasa semua umat Muslim setuju. Tidak ada yang berandai-andai. Artinya apa? Yang pernah nongol di muka bumi ini, termasuk Yesus itu, dia adalah ciptaan Tuhan. Dia adalah makhluk. Jadi tidak ada lagi analogi seandainya Yesus Tuhan, kami Muslim selamat. Tidak ada seandainya. Yesus itu jelas dia adalah manusia ciptaan Tuhan. Yesus sendiri berkata, aku utusan Tuhan. Maaf, Daman. Sekali lagi Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang wajib disembah oleh makhluk yang ada di muka bumi ini. Selain itu pasti salah sembah. Itu dari saya. Makasih. Keren. Ya, kita lihat kembali ya kata Katolik ya. Nah, kalau diterjemahkan atau arti sebenarnya dari Katolik itu kan universal, artinya umum. Nah, jadi dalam gereja Katolik itu Yesus datang tidak hanya untuk orang Katolik atau untuk orang Kristen, tapi dia datang untuk semua manusia. Jadi keselamatan yang Di dibawa mana itu? Yesus Izin dulu saya potong Bang. Di mana tertulis Yesus datang untuk seluruh umat manusia? Bukankah di dalam Bible Anda tertulis, aku hanya diutus kepada domba yang hilang dari Bani Israel? Di mana itu? Ya, itu dalam ajaran gereja Katolik, dalam magisterium gereja. Dia yang membuatkan begitu, bukan Yesus. Itu perkataan Yesus, bukan itu. Ya, jadi Iya. ini ajaran gereja, Yesus untuk seluruh umat manusia. Tapi ajaran Yesus untuk Bani Israel. Gitu ya? Gini Bang, Oke. jadi konsep yang saya mau jelaskan ini terkait kekatolikan dan hubungannya dengan Lumen Gentium yang tadi dijelaskan, gitu loh. Jadi saya tidak persoalkan itu apa yang tadi Abang sampaikan. Jadi Tapi Yesus jangan dipitnah dong. maksudnya siapa yang fitnah? Yesus kan hanya untuk Bani Israel. Kenapa Anda mengatakan dia untuk seluruh umat manusia? Itu kan dipitnah namanya. Jalan keselamatan itu hanya melalui Yesus. Ada lagi. Berarti Nabi Musa nggak selamat dong karena Yesus belum nongol. Ya ada KWSKS. Yesus datang dalam perjanjian baru. Itu Yesus datang tidak hanya untuk Bani Israel, tapi dia datang untuk semua. Di mana tertulis Yesus untuk seluruh umat manusia? Tertulis di mana itu? Keselamatan itu Enggak, Yesus jangan waktu keselamatan berangkat ke dulu. surga, Yesus waktu Tertulis Yesus di mana? dengar dulu, Bang. Enggak, saya tanya dulu, tertulis di mana Yesus berkata, aku diutus untuk seluruh umat manusia. Tertulis di mana itu? Coba Abang lihat di Kisah Para Rasul, waktu Yesus terangkat ke surga, Yesus perintahkan apa kepada para murid? Itu Pergilah. omongan Yesus apa omongan Paulus? Yesus perintahkan kepada para murid. Mana tertulis begitu? Coba Bang buka di Kisah Para Rasul. Kagak ada itu. Itu bukan omongan Yesus. Kita ini percaya Yesus apa enggak sih? Gini Bang, sebenarnya pertanyaannya ini mau ke arah mana? Iya, Anda yang fitnah Yesus. Yesus untuk Bani Israel, Anda bilang untuk seluruh umat manusia. Jangan fitnah dong. Yesus perintahkan para murid, pergilah
wartakanlah kabar sukacita ini sampai ke ujung bumi dan baptislah Di mana itu tertulis? dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Di mana itu Yesus mengajarkan Tritunggal? Di mana begitu? Dia sudah lari ke Tritunggal lagi, abang ini. Ya kata dia ngomong Bapak Putra Roh Kudus lagi anda ngomongin. Gini aku lihat ayatnya. Di mana tertulis Yesus mengajarkan kayak begitu? Udahlah lanjut lagi lah. Tolong kalau abang itu jangan fitnah Yesus deh, kasihan loh itu, kasihan anda fitnah Yesus. Kenapa fitnah lo? Memang ajaran gereja Katolik seperti Terus apa itu. maksudnya Yesus mengatakan? Terus apa maksudnya Yesus? Jadi Yesus bohong bahwa aku diutus kepada domba yang hilang untuk Bani Israel. Itu Yesus bohong. Bukan, konsepnya Yesus datang itu untuk menggenapi. Enggak, lu percaya nggak omongan Yesus? Aku hanya diutus kepada domba yang hilang untuk Bani Israel. Lu percaya apa enggak? Ya percaya bahwa Yesus. Percaya berarti jangan lagi dibuatkan fitnah kalau udah percaya. Bukan, gitu loh. Jadi satu ayat itu tidak bisa mengeneralisir semua. Bukan begitu konsep kita. Jadi pengajaran Yesus itu nggak universal menurut kamu untuk Bani Israel? Iya, Yesus datang untuk Bani Israel. Tetapi keselamatan yang ditawarkan Yesus untuk semua orang. Selamatnya menurut Yesus kalau mau selamat seperti apa? Kita ini belum selesai bahas yang satu, bang sudah tanya keselamatan. Yang muter-muter loh bang. Terakhir ini ya dari saya. Menurut Yesus kalau mau selamat itu seperti apa? Menurut ajaran Yesus untuk Bani Israel kalau mau selamat, silakan. Bang tidak bisa berpatokan hanya pada Bani Israel, karena kita umat Kristen itu berpegang pada perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama itu Bani Israel, perjanjian baru itu kita umat Kristen. Oh, kamu nggak nyambung sih bro? Intinya Yesus datang itu untuk yang Bukan percaya, karena untuk yang konsep berdosa. itu loh, yang menuduh kita itu salah. Karena itu aku harus bedakan itu untuk kamu, nggak bisa begitu bang. Kan sangat Konsep jelas yang firman Tuhan kamu itu. pahami nggak bisa diterapkan sama kita, bedalah kita. Betul itu Bang Top. Jadi kan konsep keselamatan itu kan ada di Yohanes 3:16. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Berarti Yesus ini datang untuk yang berdosa. Yesus ini datang untuk orang yang mau diselamatkan. Nah kalau misalkan Bang Handi nggak mau diselamatkan, ya udah, nggak apa-apa. Percaya sebagai apa bang? Percaya sebagai Aku apa? dari aku sebenarnya nggak terlalu tertarik bahas ini karena di selama aku ikuti room debat ini dibahas soal keselamatan Yesus dan lain-lain. Aku lebih tertarik pada itu kisah Kain, kisah Adam dan Hawa itu. Kenapa di Kristen itu kisah secara iman memang diimani seperti gitu, tapi sesuai dengan literatur penyusunan kitab suci, penulisan kitab suci, Adam dan Hawa itu bukan tokoh asli. Oke, izin dalam Kain, kisah tentang Kain dan Habel itu ketika sabar Kain. Bunda Rahma, sabar. Enggak, saya kembali tadi percaya Yesus sebagai apa, Bang? Percaya Yesus sebagai apa? Kan di situ tidak tulis percaya sebagai Tuhan, tuh. Saya mempercayai Yesus Kristus itu sebagai anak Allah yang turun ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Berarti bukan percaya sebagai Tuhan, kan? Benar. Kita mempercayai Yesus itu untuk saya pribadi ya. Saya nggak tahu sama teman-teman Kristen saya yang lain. Saya mempercayai itu bahwa Yesus ini adalah anak Allah yang turun ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Lagi pakai anak Allah, lagi anak Theos. Lanjut. Allah nggak beranak. Iya, itu di konsep kalian. Tapi kenapa kok pakai kata Allah lu bilang punya anak? Oke. Konsep Tritunggal, Allah Bapa dan Putra Roh Kudus, nggak ada Allah di Tritunggal, nggak ada. Dan Roh Kudus. Bapa, Putra, Roh Kudus. Jadi Yesus anak Bapa, gitu loh. Iya, itu jadi yang kami pahami itu di Kristen Protestan ya. Konsep Tritunggal adalah Allah
Bapa dan Allah, Anak dan Roh Kudus. Bapak, Putra, Roh Bapa, Kudus. Anak dan Roh Kudus. Nggak Ya. ada putranya, Bang. Bapak, Kenapa Anak. Abang mau pakai Ya udah. Anak dan Roh Kudus? Bapak, Anak, Roh Kudus. Bapak, Jadi Anak Yesus. dan Roh Kudus. Jadi Bang, Yesus ini, Yesus ini Selebes, anaknya Bang, Bapak. Selebes. Oke. Jadi Bang, Yesus anaknya Selebes. Bapak. Oke, lanjut. Bang Hendy Selebes, aku mau nanya nih, kenapa di Kristen, di Katolik itu dalam kitab Taurat Kejadian itu Nggak ada Adam dan hubungannya Hawa Katolik itu dengan Taurat. Nggak ada hubungannya Katolik dengan Taurat. Nggak ada. hubungan Jadi soal intinya Adam, bahwa Adam dan Hawa kalau ini yang kenapa kamu selamat, mari Al-Quran bersama-sama itu di Kristen. dijadikan sebagai kisah bahwa dia benar-benar ada. Kagak ada hubungannya Katolik sama Taurat. Nggak ada. Ya kamu jawab dulu. Adam dalam kitab Nggak ada Al-Quran hubungannya itu Katolik sama Adam. Nggak ada. tidak ada hubungan gitu. Nggak ada. Nggak ada. Adam Tuhannya siapa? Adam Tuhannya siapa? Kenapa nggak ada? Ada Adam Tuhannya siapa? Katolik Tuhannya siapa? Aku mau tanya kenapa nggak ada? Nggak ada hubungannya. Adam itu tauhid, menyembah satu Tuhan. Katolik menyembah siapa? Katolik menyembah Tuhan. Tuhan siapa? Yang aku tanyakan ke kamu, kenapa di Apa sih? Al-Quran? Enggak, diam Enggak, dulu aku mau tanya kamu Ini jangan selesai serang. dulu. Ini, kamu Katolik nanya, menyembah aku tanya kamu dulu. diam dulu, Karena hei. sejak aku naik Katolik di atas itu, ini, aku persoalkan diam dulu. soal Adam Katolik dan Hawa. itu Kamu Tuhannya dengar, namanya aku siapa? naik di atas ini persoalkan Hei. terkait dengan besar-besar dan suara. Adam dan Hawa dalam Katolik Kristen dan itu Adam dan Hawa Tuhannya dalam namanya Al-Quran. Yesus. Gitu loh. Adam Coba lo itu jawab. tidak menuhankan Yesus. Tidak ada hubungannya Adam dengan Katolik. Coba lo jawab dulu. Kau yang jawab dulu ini siapa nama Tuhannya Katolik? Coba lo jawab itu. Ya kau tanya dulu ini, woi. Siapa nama Tuhannya Katolik? Siapa Ngapain nama lo Tuhannya Adam? emosi-emosi? Nah, Lo kalau bisa- di kenapa Islam kita nggak Adam bisa itu menyerang? Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, sama dengan Tuhannya yang disembah umat Islam. Sekarang Katolik, siapa Tuhannya Adam, siapa Tuhannya Katolik? Coba kau jawab. Siapa Tuhannya Adam? Apa di sih? Al-Quran? Di Al-Qur'an Tuhannya Adam ya Allah Subhanahu wa taala. Udah saya jawab tadi, benar-benar. Menurut lo Adam itu benar-benar ada? Ya kalau nggak ada lu nenek lu nggak ada. Kalau nggak ada anak di Adam, Yesus yang kau tuhankan nggak ada. Dari mana itu Adam berasal coba? Adam itu berasal dari Eden, dari surga, turun ke bumi menjadi khalifah di muka bumi, beranak cucu, termasuk Bunda Maria itu cucunya Adam, kemudian melahirkan Yesus yang kau tuhankan itu. Dasarnya Jadi di mana? kalau nggak ada Nabi Dasarnya di mana? Adam, kau nggak punya Allah itu Tuhan. diciptakan Bang Handi. Adam itu diciptakan oleh Allah. Dasarnya di Bukan mana, Bang? Ya memang. Iya. Terus siapa yang ciptakan Adam menurut kalian? Dasarnya di mana? Siapa yang menciptakan Adam menurut kalian? Lah itu Oke, Adam itu diciptakan oleh Allah. Ya oke, kalau si Top Dalam itu ini versi siapa? Kristen. Ya udah SKS sudah normal. Yang menciptakan Adam siapa, Top? Adam itu dalam penulisan kitab Kau Kejadian ditanya apa? Jawab apa? dari awal. Siapa yang menciptakan Adam menurut kamu? Lo mau tahu Adam itu ciptaan manusia? Turunin ini host, nggak benar satu ini mah, nggak nyambung dari tadi lu. Gak nyambung apa? Aku Coba dari tadi coba saya tanya itu. SKS dulu ya, SKS saya tanya. Kisah Adam dan Hawa Lo diam itu. dulu di tempat, lo diam dulu. Kenapa SKS, beda sama SKS di siapa Al-Quran, yang menciptakan Nabi Adam? Oke, kalau kami Kristen bukan nabi ya. Adam Ya itu udah. hanyalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah. Oke, Allah yang menciptakan. Top 7 yang menciptakan Adam siapa? Manusia. Manusia yang ciptakan Adam. Ya benar. Ah buset dah, orang gila lu. Lanjut ah, Waduh, mau sahur. di mana Orang gila nih? yang satu mah. Kok bisa? Kenapa lo terguncang? KS kasih tahu dia manusia yang ciptakan Adam katanya. Orang gila. Lo terguncang. Izin, boleh? Dalam keimanan kita mengakui, tapi dalam penulisan kitab Kejadian Adam itu bukan tokoh yang benar-benar diciptakan oleh Tuhan. Mungkin bisa disebutkan dalilnya Kejadian Adam berapa, itu ayat diambil dari berapa. kisah-kisah Mumpung saya saat itu. top 7, mungkin bisa disebutkan dalilnya di Kejadian berapa, ayat berapa supaya saya bisa baca. Gantian coba satu-satu ya. Sekarang giliran Bang Daman. Silakan. Biar tertib, biar nggak rusuh. Satu-satu ya. Kan Silakan, tadi Daman. Bang SKS ngomong gini, kalau mau diselamatkan
bersatu di dalam Kristen. Pertanyaan saya, diam dulu, belum selesai. Pertanyaan saya, Kristen yang mana? Bukankah Kristen memegang dalil yang satu? Apa dalil yang satu? Akulah jalan kebenaran yang hidup. Saksi Jehovah juga pegang dalil itu, Unitarian juga pegang dalil itu, Oneness juga pegang dalil itu, Protestan juga pegang dalil itu, Katolik juga pegang dalil itu. Kenapa dengan satu dalil hingga Kristen ini terpecah belah? Kristen yang mana? Jadi saya jawab ya sedikit sejarah yang saya pahami tentang, saya kan kebetulan Kristen Protestan nih. Nah, jadi pada abad keberapa ya saya kurang tahu, Bukan Bapak Martin pada Luther. abad. Saya nggak bilang abad. Iya kan pertanyaan. Tunggu dulu. Ini kan Pertanyaannya kan, pertanyaannya kan pecah. Di mana semua yang pernah dibidatkan itu mengatakan juga pegang dalil itu. Masalahnya, kenapa Yesus mengucapkan satu dalil hingga umatnya terpecah belah? Itu karena apa, Bang? Itu karena keserakahan manusia. Singkatnya seperti itu. Yang saya pahami ya kan seperti ini. Pada mulanya memang Kristen Protestan itu nggak ada. Yang ada hanya Kristen kan. Nah, Bapak Martin Luther, pelopor kami sebagai Kristen Protestan, menolak adanya penebusan dosa. Sehingga lahirlah kami Kristen Protestan. Persoalan dalil yang disampaikan bahwa kenapa dan bagaimana, saya tidak tahu. Bukan masalah. Yang jelas bahwa saya ini Kristen Protestan. Ya udah gini bang. Kalau Anda tidak tahu, tanyakan pada rumput yang bergoyang. Biar si siapa ini namanya Top. Silakan Top. Yang paling gila ini si Top. Adam diciptakan oleh manusia katanya paling gila. Enggak, yang kita heran Kristen timbul pola pikir Bang SKS. Ini yang gua tuhankan, sebutin satu dalil yang dipegang oleh umat manusia, lalu kenapa umat manusia bercerai-berai di dalam hal memahaminya? Seharusnya kalau dia Tuhan yang benar, Tuhan yang memang mau untuk kemudian semua orang percaya kepadanya, dengan satu jalan dalilnya saja manusia akan paham. Ya kan sama aja dengan Islam kan, ada mu'alaf, ada ini, ada itu. Bang, ya kan? Bang, contoh nggak usah jauh. Syiah Tuhannya siapa? Allah bukan? Siapa itu? Ya udah, ini dalam Islam ya. Syiah pegang dalil yang satu. Ada satu dalil dalam Al-An'am 153. Ini perbandingan kepada dalil Abang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna hadza sirati mustaqimah. Nah, di situ disebutkan bahwa sesungguhnya inilah jalanku yang lurus. Fattabi'uh, maka engkau ikutilah jalan ini. Oke. Diam dulu. Dalam kisah para rasul ayat. Bisa nggak diam dulu? Oke, diam dulu. Nah, dengan satu dalil bahwa sesungguhnya ini jalanku yang lurus, maka ikutilah. Oke. Syiah di dalam Islam mengikuti ayat ini. Wahabi di dalam Islam mengikuti ayat ini. Muhammadiyah mengikuti ayat ini. NU mengikuti ayat ini. Golongan apapun mengikuti ayat ini. Tapi Tuhannya tetap Allah, nabinya tetap Nabi Muhammad SAW, dan tidak pernah punya satu pandangan bahwa Tuhan jadi makhluk. Itu tidak pernah. Itu satu. Terus dikatakan, wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilih. Jangan engkau ikuti jalan-jalan yang lain sehingga akan mencerai-beraikanmu. Itu kata Allah. Kalau kamu ikuti di luar jalan yang ini, engkau akan tercerai-berai. Lalu kami yang Islam terwujud. Iya ya, mereka pegang pada satu dalil. Inilah jalan kebenaran dan hidup. Saksi Jehovah pegang ini, Unitarian pegang ini, Katolik pegang ini, Protestan pegang ini. Semua di dalam Kristen pegang ini, lalu kemudian mereka bercerai-berai. Itu karena apa? Karena yang namanya Tuhan selalu mengucapkan segala sesuatu yang tidak pernah bisa dibantah oleh makhluknya. Buktinya, kata Allah, yang nggak pegang jalan ini cerai-berai. Apa yang terjadi di muka bumi ini? Di dalam kekristenan, pegang dalil yang satu, akan tetapi dalam penjabaran Tuhan, mereka berbeda. Oke, singkatnya begini. Agama pertama kali apa?
Apanya? Agama yang paling pertama kali muncul itu Ya apa? Islam lah. Dari mana dalilnya? Nggak ada agama selain Islam, Bang. Mana ada. Lu jangan benarkan sesuatu yang hanya dikonsumsi untuk dalam lingkup organisasimu saja. Singkatnya seperti ini, Bang. Berbicara tentang agama, berbicara tentang agama, agama ini hanyalah pengelompokan. Yang menentukan abang benar atau tidaknya itu bukan agamamu, Bang, melainkan perbuatanmu. Dalam kisah para rasul 4 ayat 12 dijelaskan bahwa tidak ada keselamatan di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Dia yang dimaksudkan adalah Allah. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Agama itu pengelompokan, kata Abang. Saya setuju. Dan di dalam agama menyuguhkan Tuhan-Tuhannya. Pertanyaan saya, andaikan agama ada 10, ada berapa pencipta langit dan bumi? Ya tetap satulah Allah. Jadi bagaimana Abang bilang tadi, dengan perbuatan, dengan kasih, dengan sayang. Untuk kasih dan sayang nggak perlu beragama, nggak perlu Anda harus Kristen hanya untuk jadi baik. Nggak perlu Anda harus Hindu hanya untuk menjadi baik. Karena baik itu naturnya manusia. Akan tapi semua agama, mau Hindu, Buddha dan semuanya, mengajarkan kebaikan untuk mengekang umatnya menjadi baik. Menunjukkan apa? Kebenaran tentang Tuhan itu tetap satu. Yaitu cocok. Yang memberikan kita akal. Dalam akal itu kita waras. Dan Tuhan pasti lebih maha waras. Makanya Tuhan menciptakan makhluk untuk menjadikan kita perbandingan agar berbeda mana Tuhan, mana makhluk. Andaikan ini Allah tidak menciptakan makhluk, maka tidak akan adanya pikiran. Karena tidak akan adanya pikiran, maka tidak ada akan perbandingan antara Tuhan dan makhluk. Lalu Allah diam. Lalu Allah ciptakan makhluk. Di dalam makhluk disisipkan akal agar timbulnya perbedaan Tuhan dengan makhluk. Sekarang adanya otak manusia diisikan kewarasan oleh Tuhan, lalu manusia sendiri memfitnah Tuhan yang tidak dapat dibedakan antara Tuhan dan makhluk. Secara tidak langsung manusia itu akan mengatakan bahwa Tuhan itu menciptakan kewarasan manusia, akan tetapi Tuhan sendiri yang tidak waras. Kok bilang Tuhan tidak waras? Karena apa? Karena kewarasannya tadi dia menciptakan akal dan dia menyamakan dirinya dengan makhluk. Artinya dia akan mendobrak pikiran makhluk. Contoh. Memangnya kamu pernah berkomunikasi dengan Tuhan? Bang, coba lihat saya. Nggak mau. Dia lemah apa kuat? Nggak mau. Itu dia. Kenapa mau lihat? Saya kan AP-nya kan gua balikin. Dia ngambek. Emang kamu on cam? Dia ngambek. Marah dia ngambek. Coba lihat saya. Gini aja. Coba lihat saya lemah apa kuat? Saya nggak lihat. Ayo gelap soalnya. Soalnya moderator pada hilang, Kang moderator soalnya pada yang hilang. terang itu hanya ada di ini. Oke. Oh iya. Nah ya udah gini. Bang, abang bisa nggak? Berarti bukan manusia dong kalau matanya ada 8. Enggak, imajinasi, tahu nggak imajinasi? Oh ya, oke, ya. Anda bisa nggak berimajinasi bahwa mata saya ada 8? Bisa nggak? Gimana ya sebagian ya? Di leher boleh mungkin ya, di bokong. Abang bayangin pejam mata, bayangin bisa nggak ada mata saya di sini? Iya. Bisa kan? Bisa. Yang harus abang ambil kesimpulan, kepantasan apa Tuhan menciptakan akal lalu dirinya menjadi makhluk untuk dihinakan oleh akal makhluk? Seperti membayangkan Yesus telanjang, bisa nggak? Bisa. Lalu sepantas apa akal ini akan membayangkan Tuhan yang telanjang? Lalu kenapa Tuhan menciptakan akal di dalam imajinasi akal justru menghinakan dirinya sendiri?
Ini untuk menunjukkan apa? Lalu kenapa Tuhan itu tidak layak jadi makhluk? Karena dari akal manusia itu Allah sisipkan imajinasi. Arti imajinasi, segala sesuatu yang ada di alam akal dan tidak akan pernah ada di alam realita. Akan tapi itu wujud penghinaan terhadap Tuhan. Contoh bang, abang bayangin gajah terbang. Bisa, tapi dalam realita tidak ada. Sama seperti menghinakan Tuhan. Contoh, Tuhan adalah pensil. Kita bayangin pensil ini berlumuran dengan misalnya. Bisa nggak? Bisa. Apakah Tuhan pantas jadi pensil? Tidak pantas. Karena bisa dihinakan oleh akal manusia. Sekarang, seharusnya kita mewujudkan wadah pikir. Andai Tuhan bisa jadi apapun, pantaskah Tuhan mengkhianati kewarasan manusia yang dia titipkan langsung kepada manusia tersebut? Banyak. Saya enggak. Ya. Biar Bang Al mau jelaskan gimana, mau bagaimana, mau ini itu, gua tetap Kristen. Singkat aja. Bang, penanya. Enggak bang, bentar bang, jangan lari ke situ bang. Kita nggak ada yang ngajak untuk abang mualaf, enggak. Ini kita cuma diskusi bang, santai aja bang. Oh itu ya, aman host, aman host. Oke. Aman host. Kalau penontonnya baper, ya udah. Nggak usah ditanggapi penonton bang. Abang fokus sama yang di atas ya bang ya. Oke, silakan Bang Yosi. Bang Yosi, silakan Bang Yosi, silakan. Tadi kan dengar Bang Al bilang Allah itu tidak bisa diimajinasi, bukan makhluk. Nah, saya mau tanya, imajinasinya Bang Mantiki, Allah itu seperti apa? Di luar imajinasinya saya, makanya saya tidak bisa menghinakan di dalam akal saya. Sama seperti Allah merahasiakan wajah Nabi Muhammad untuk tidak dilukis. Karena kemungkinan yang terjadi, jikalau Nabi Muhammad dilukis dan ada lukisannya, maka akal kami akan liar. Membayangkan Nabi nanti telanjang, membayangkan Nabi nanti matanya 6, membayangkan kuping Nabi yang besar. Makanya dihilangkan imajinasi yang seperti itu. Karena apa? Allah lindungi dirinya agar tidak dihina daripada imajin manusia. Karena Allah itu maha waras, maka dititipkan kewarasan kepada kita. Dan dalam waras tersebut tidak ada yang boleh menghinakan Tuhan dalam imajinnya. Makanya selanjutnya utusannya Nabi Muhammad. Yesus aja digambar, bagaimana dengan Nabi Muhammad? Tapi Allah larang Nabi Muhammad nggak boleh digambar. Kenapa? Allah tahu di otak kalian semua manusia ada chipset yang namanya imajinasi. Kalian bisa membayangkan nabiku kakinya 6. Kalian bisa membayangkan nabiku kakinya 4. Kalian bisa membayangkan mata nabiku ada 7. Kalian bisa membayangkan nabiku itu telanjang dan semuanya. Itu tidak pantas kalian hinakan dalam imajin. Maka kurahasiakan wajah Muhammad daripada kalian. Akan tapi lihatlah ajaran yang berani menghinakanku dengan menobatkan aku seperti makhluknya. Lalu mereka mengcosplayku menggunakan baju-baju seakan-akan itu adalah aku. Lalu mereka bayangkan aku telanjang. Lalu mereka membayangkan aku ada di dalam satu salib. Di situ aku tersalib bagai menggunakan celana dalam dan semuanya. Bukankah itu sangat menghinakanku? Lalu untuk apa? Seharusnya mereka berpikir apa yang mereka pikirkan. Mereka pikirkan Tuhan Sang Maha Waras tidak mungkin dalam kewarasannya di dalam hatinya harus menghinakan dirinya. Bagi-bagi. Gantian. Silakan. Bang Yosi, silakan Bang Yosi. Bang Al, itu kan asumsinya Bang Al karena itu postulat. Gimana postulat jadi asumsi itu gimana? Karena kan di kepalanya Bang Al pembela agama beda dengan pembela Tuhan, beda ya. Balik aja nanti, coba dia gambarkan Tuhannya seperti apa, laki apa perempuan. Sebentar saya jelasin. Ya. Makanya Allah itu maha tahu manusia itu bisa berimajinasi. Dia nyatakan itu di dalam Yesus Kristus. Gitu. Kalau gitu saya tanya balik kepada Anda gimana ya? Yosi, kau coba ilustrasikan, imajinasikan Tuhanmu seperti apa? Coba, silakan. Oke, abang ini yang Muslim ini sahur dulu lah. Udah. Kenapa udah berat? Oke. Udah berat, Bang. Oke, lanjut. Saya jangan diganggu dulu, Yosi mau menjawab. Lanjut. Coba kau Yosi ilustrasikan, menghayal atau seperti apa sih Tuhanmu itu? Silakan. Kalau saya bukan berhalus. Nggak bisa masuk dulu ya. Aku tutup YouTube dulu.
Iya, iya. Ustaz Alif maju, Ustaz Alif. Ya, jadi ini jawab dulu nih. Coba kau gambarkan, ilustrasikan seperti apa Tuhanmu itu. Silakan. Oke. Bang Andi, kalau saya pengikut Kristus sejati, tidak menggambarkan lagi. Tapi saya sudah melihat lewat Roh Kudus dalam diri kita. Dan dia adalah manusia. Waktu kau melihat Tuhanmu itu seperti apa modelnya? Ganteng apa jelek? Manusia yang sempurna. Seperti Tuhan Bang Andi. manusia. Iya, dia kan di surga. Oh, Tuhannya manusia. Jenis kelaminnya apa, Bang? Oke, manusia. Jenis kelaminnya apa? Laki-laki. Laki-laki. Itu anak siapa itu? Anak Bapa di surga. Bukan anaknya Maria itu. Secara manusia, anaknya Maria. Oke, makasih Bang. Anda jujur, Tuhanmu laki-laki. Makasih. Lanjut, Ustaz Alif. Ya, Ustaz Alif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini nih ada dua Kristen yang pemahamannya berbeda. Oh, kalau ini sama, yang tadi berbeda. Tapi Bunda Mila. Silakan Ustaz Alif. Ya, Pak Yosi ini Yosi sudah berapa kali kau ketemu Tuhanmu? Supranatural itu sudah 3 kali. 3 kali. Datang sebagai seperti apa datangnya, Bang? Nanti Abang Handi akan mengalami ketika percaya Yesus. Gak usah kok bawa saya, pengalamanmu ceritakan saja. Dia datang seperti apa? Abang nanti akan menghujat di percuma. Kagak lah, orang gua nanya sama lu. Kan udah bilang tadi. Kan kamu sudah ketemu 3 kali. Yang pertama seperti apa, pakai baju apa, terus ngapain gitu loh, silakan. Itu tidak perlu diketahui. Itu nggak perlu dijelaskan sama bahan. Rahasia gitu ya. Ya udah, ngomong dong rahasia. Jadi gua nggak kejar gitu loh. Silakan Ustaz, rahasia katanya. Gimana sih lu? Lanjut. Ya, terima kasih Bang Andi. Dan ini sebenarnya ternyata penjelasan Pak Yosi ini sedang menggenapi nubuatan Yesus, pesan Yesus, pernyataan Yesus. Kan gitu ya. Benar nggak? Karena Yesus kan pernah berpesan begini. Pada waktu itu jika orang berkata kepadamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Yesus tuh berpesan, kalau ada yang mengaku melihat Mesias ada di sana, Mesias ada di sini, Yesus berpesan jangan percaya. Betul. Nah, ketika Pak Yosi mengaku bertemu dengan Yesus, berarti benar kata Yesus. Jangan percaya. Bang Alif, itu yang dimaksud. Kita tidak boleh percaya melihat dengan mata telanjang dengan apa kata orang. Tapi ketika kita melihat dengan Roh Kudus, Roh Ilahi dalam diri, itulah kebenaran. Di mana itu dalilnya? Kalau supranatural nggak ada dalil, Bang Alif. Oh, gitu ya. Nah, iya, ya udah berarti pengalaman spiritual soalnya. Iya, karena Yesus kan berpesan masalahnya di situ. Nah, sebenarnya kalau kami mengikuti pesan dari Yesus, selayaknya berarti bahwa pengakuan Bapa itu adalah jangan dipercaya. Itu pesan Yesus. Kan gitu. Pertanyaannya, kalau jangan dipercaya, maka siapakah yang bertemu atau yang menemui Pak Yosi? Nah, itu pertanyaan berikutnya. Karena apa? Karena Yesus berpesan jangan dipercaya, tapi ada yang mengaku sebagai Yesus. Tapi memang kalau kita lihat di sini, berdasarkan pernyataan Yesus, itu masuknya Mesias palsu. Berarti Yesus palsu, Pak. Berdasarkan pernyataan Yesus. Itu salah total. Itu yang dimaksud. Kenapa jadi Yesus yang disalahin ya? Enggak, perkataan Alif tadi bukan salah pemahaman.
Yang dimaksud Yesus itu, kita jangan percaya sama apa kata orang, katanya. Kata orang itu mengaku bertemu dengan Yesus, Pak. Lu sendiri yang katanya dari tadi, gimana sih lu sih? Kalau gue bilang ketemu dengan ruh ilahi supranatural, Roh Kudus dalam diri. Kita melihat dengan ruh bertemu ilahi, dengan kegiatan Yesus, bukan? supranatural. Bukan bertemu dengan Yesus. Bertemu. Loh, nah pengakuan Yesus, kalau ada di sana atau ada di sini pengakuan Yesus, suruh percaya atau jangan percaya? Tidak boleh percaya kalau kita mendengar dari apa kata orang. Bang Yosi, Ustadz Alif juga pernah ketemu dengan Yesus waktu naik Suprapit. Jangan, nggak boleh. Itu Pak Yosi, dengarkan kata Yesus. Jangan percaya kalau ada orang mengaku ketemu orang di sana, ketemu aku di sana, ketemu aku di sini. Yesus berkata, jangan percaya kalau ada ketemu aku. Itu pernyataan Yesus loh. Itu loh Pak Yosi. Iya, itu faktualnya. Tapi kalau supranatural itu lain. Itu yang dimaksud Yesus, banyak pengajar-pengajar palsu. Itu loh. Tapi kalau yang pengajar palsu itu. Lanjut, Ustaz. Loh, iya. Pak. Gini loh Pak, coba gini. Kalau Yesus berpesan, bernubuat, berwasiat, itu berarti kan harus ada pembuktian. Iya kan? Harus ada pembuktian, nanti akan ada yang mengaku sebagai Mesias, akan ada yang mengaku sebagai Yesus. Itu dulu Pak poinnya. Nah, pesan Yesus ini harus ada pembuktiannya. Tidak mungkin Yesus berbicara omong kosong. Pasti nanti akan ada yang mengaku bertemu. Itu dulu. Nah, sekarang ketika kami membaca kitab Matius ini, ternyata dalam diskusi ada yang mengaku bertemu. Nah, ya tentu yang dipegang omongan Yesus dong Pak. Apa itu? Kata Yesus, jangan percaya. Lah kalau jangan percaya, saya harus tahu dulu ada yang mengaku nggak? Ternyata ada. Ya udah, kembali kepada ucapan Yesus, jangan percaya. Karena ini bahaya. Apalagi kata Yesus, di zaman atau di hari akhir nanti akan ada orang yang berseru atau mereka berseru kepada Yesus. Apa dia berkata? Pada hari terakhir banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Ini kan peristiwa mujizat ini yang Anda sampaikan. Peristiwa supranatural yang Anda jelaskan. Supranatural, motor Supra. Nah, peristiwa supra yang Anda jelaskan. Nah, kata Yesus, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau. Enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Yang mengaku bertemu dengan Yesus, bahkan dia mengaku memiliki kelebihan, bertemu, bermukjizat dan sebagainya, justru Yesus membantahnya, Pak. Nanti itu berlaku sama Bang Alif, karena Bang Alif berpura-pura percaya Yesus. Lah, kayak mana? Saya pelakunya aja kagak, ngaku Yesus Tuhan aja kagak, kok malah jadi ke saya ini? Masa lempar tangan sembunyi batu, Pak Yosi, ini nggak boleh kayak gitu. Jadi dalam Yohanes 14 ayat 9 itu berbunyi, Entar dulu Pak SKS, tanya dulu Ustaz, tanya yang sama. SKS pernah ketemu Yesus nggak? Itu dulu. Oke, saya nggak pernah ketemu Yesus, belum pernah ya. Lanjut. Tapi dalam sejarah Alkitab, dalam sejarah Alkitab itu ada yang pernah bertemu dengan Allah, bertemu dengan Yesus. Nah, ini saya bacakan dalilnya dalam Yohanes 14 ayat 9 berbunyi, kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Siapa yang telah melihat aku? Ia telah melihat Bapa. Ini bagaimana Yesus, engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Ya? Ini ngomongin Yesus, bukan Bapa. Yesus. Iya. Siapa yang telah melihat Yesus berarti telah melihat Bapa, dalam artian bahwa begini pertanyaannya nih. Mumpung mau subuh nih. Menurut Anda,
siapakah orang yang pernah ada di muka bumi ini yang paling banyak ketemu dengan Yesus? Siapa orangnya yang paling sering ketemu dengan Yesus waktu Yesus ada di muka bumi? Ya, ke-12 muridnya. Salah. Ibunya dong. Mulai dari bayi dia rawat, serumah sama dia. Ibunya dong yang sering ketemu. Kenapa ibunya? Ibunya saja tidak ikut sama-sama dia untuk pekabaran Injil? Buset deh. Ibunya yang merawat dia, ibunya yang sering ketemu. Emang iya di masa kecilnya. Itu Ya di masa dewasanya kecilnya kan? Emang dewasanya dia nggak ke rumah, dia nggak balik ke rumah, tidur, makan. Di dewasanya kan dia kan pekabaran Injil ke seluruh dunia. Oh dia ini berkelana. Iya dong. Oh, nggak Dia kan pulang berkelana dia. untuk dia berkelana untuk mengabarkan Ustaz, jalan berkelana, keselamatan. Ustaz. Pengabaran Berkelana. Injil itu cuma 3 tahun, Pak. 30 tahunnya tentu bersama dengan orang tuanya. Ketika dia mengajar, ketika pergi ke bait Allah, masa dia nggak dikirimin bekal sama orang tuanya? Gimana sih Bapak ini? Dia itu kan dari kecil sampai dewasa bersama dengan keluarganya. Baru dia penginjilan 3 tahun keliling Galilea, baru dia mengajar. Nah itu kalau masalah tentang kebersamaannya gitu loh. Nah itu yang paling lama bersama dengan Yesus, mereka sendiri pun tidak ada yang menuhankan Yesus. Itu ring satunya loh. Oke. Iya. Coba berkelana. SKS ada aja lo. Yesus berkelana, nggak bener lo. Coba Ada gini ya. Ada nggak manusia yang naik ke surga? Ada. Siapa? Elia tuh. Henok. Ditulis di mana? Ditulis di mana? Di 2 raja-raja itu dijelaskan, Pak. Mereka itu naik ke surga. Mereka sudah bergaul dengan Tuhan. Telat Yesus mah. Nah, itu gambaran tentang Yesus, brother. Buset dah. Elia kok Yesus. Kalau gambaran Yesus, berarti mestinya Yesus tidak disalib, Pak. Karena Elia dan Henok naik tanpa ada penyiksaan, pembunuhan, kematian. Dia langsung naik ke surga. Kalau mau Anda gambarkan gambaran Yesus, ayo jujurlah. Kalau itu udah kontras dengan Asukruf, kawan. Yesus akan datang dan akan menjadi hakim yang adil di akhir zaman. Di hakim yang adil itu di hadis, Pak. Iya. Al-Sukrub itu hari kiamat, pengetahuan tentang hari kiamat. Al-Sukrub 61. Kok ada aja kau nggak ngerti Al-Quran Akan menjadi hakim yang adil di akhir zaman. Kenapa? Nah, yang akan dihakimi siapa? Yang akan dihakimi siapa? Seluruh manusia. Nah, makan babi yang dihakimi. Tidak bersunat. Tadi dalilnya ada loh, Pak. Tadi dalilnya ada. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal engkau, kalian semua pembuat kejahatan. Itu pada hari akhir itu, Pak. Siapa itu mereka? Aku sama Bang Alif ngaku-ngaku gitu loh. Yang berseru kepada Yesus Tuhan. Kok jadi kami yang dituduh? Aduh, kayak mana Pak Yosi ini diskusinya? Aduh, Pak. Nggak boleh Karena gitu, Pak. Kalau Bang Pak Yosi mending kalau subuh begini supaya lu seger, lu mending lu beli es balok baru lu peluk deh sampai pagi. Pak Yosi kenapa ketawa, Pak Yosi? Dicerna, dipahami kitabnya. Iya, jadi gini ya, jelas untuk diskusi debat hari malam ini subuh ini jelas kami kalah. Ya, kami tidak. Keren. Iya, artinya begini. Keren, mantap. Iya, saya tidak tidak terlalu harus memaksakan karena memang pengetahuan saya tentang agama saya masih minus, aja tadi hampir minus mualaf. 100 lah. Di bawah minus 100 lah, ya kan? Tapi untuk poinnya adalah bahwa saya meyakini bahwa jalan keselamatan itu hanya ada dalam Kristen. Ya, itu juga itu Pak. Itu salah itu. Salah itu Pak. Jadi kalau hanya dalam Kristen, jadi mulai Daud, Nabi Musa, Abraham, Isa, yang Yakub itu Yesus belum ada. Jadi nggak selamat dong dia Pak. Kacau loh itu Ya, Pak. saya tidak
tidak tahu mereka bagaimana bagenonya. Yang jelas untuk saya secara personal, untuk saya kan secara personal bahwa saya mengakui bahwa dan saya mengimani bahwa tidak ada jalan keselamatan selain Allah. Yesus apa Allah sih? Melalui Yesus Kristus. Terus bagaimana nasib kisah Nabi sebelumnya sebelum ada Yesus? Dia melalui siapa? Nah, ya kan gua kan bilang dari tadi, gua tidak memahami sejarahnya mereka gimana. Sejarah Kristen saya tidak tahu. Yang saya tahu bahwa tidak ada jalan keselamatan yang lain selain Jadi, bentar, pengikut Kristus. Coba, Pak SKS, Anda percaya berarti terhadap ucapan Yesus? Anda Untuk percaya? sampai ini saya percaya ucapan Yesus. Baik, kalau Anda percaya terhadap ucapan Yesus, ketika Yesus berkata, "Aku diutus hanya untuk domba yang hilang dari Bani Israel," Pak SKS percaya? Saya karena ada apa ya di Yohanes 3 ayat 16 itu. Tunggu dulu. Iya. Tunggu ya. Jangan gitu ketawanya, host. Ya emang gitu ketawanya. Oke. Kalau mau ketawa jangan on cam, kasihan orang melihat dia lihat dia itu. HP-nya udah dibalik. Jadi gini. Memang ada dalil ya yang menyebutkan bahwa Yesus ke dunia ini untuk mencari yang hilang. Dari Bani Mencari Israel. domba yang hilang. Itu ada dalilnya memang, tapi saya nggak tahu di mana. Matius 11, Tapi yang saya imani itu adalah Yohanes 3 ayat 16. Kok dipilih-pilih? Enggak, ucapan Yesusnya itu loh Pak. Ucapan Yesusnya. Katanya tadi percaya terhadap ucapan Yesus. Anda harus didengar ucapan Yesus. Katanya mendengarkan ucapan Yesus, melakukan pekerjaan apa yang dikerjakan oleh Yesus. Oke. Nah, kenapa kami malah umat Islam yang percaya terhadap ucapan Yesus, Pak? Ya kalau maksudnya gini Bang Ali. Bang XS, Ya. jangan dibenturkan antara ucapan Yesus dengan tulisan Paulus, jangan dibenturkan. Fokus ke ucapan Yesusnya ya. Oke. Kalau ucapan Yesus itu memang apa ya kebenarannya memang begitu, berarti Yesus milih-milih dong. Loh, enggak dong. Kok malah jadi nyalahin Yesusnya? Yes. Iya kan? Ini secara logika ya, bukan ini bukan secara pengimanan. Ini secara logika ya, bukan secara pengimanan ya. Ya karena Ini secara itu logika, ucapan bukan secara pengimanan. Nah, oke gini, secara manusia, secara manusia, biar Kristen pun harus mengakui itu. Kalau misalnya bahwa mengatakan bahwa hanya orang yang hilang, domba yang hilang, berarti milih-milih dong. Gimana kami yang tidak hilang? Lucu juga kayak sini lucu. Iya, artinya ini pemahaman logika saya ya, bukan secara iman. Oke. Lu dombanya nggak hilang lu ya? Mungkin saya nggak hilang sih. Iya. Ayo batal lanjut. Mbak, hampir kesedap saya. Lanjut. Dia bukan domba yang hilang. Yosi diam dulu biar Pak SKS dulu sama Ustaz Alif selesaikan. Ya Allah, ampuni dosaku ya Allah. Maksudnya gini, mungkin ya yang dimaksudkan yang hilang ini artinya yang sudah percaya itu tidak dicari lagi. Bukan itu Pak, itu domba yang tersesat dari Bani Israel. Yang domba yang tersesat ini kan harus dicari dulu. Konteksnya kan? Bani Israelnya Pak. Konteksnya Mungkin sih gitu maksudnya. Mungkin sih gitu maksudnya. Iya. Cuman dia Pak SKS mohon maaf ya. Maksudnya di situ perkataan Yesus untuk domba yang tersesat dari Bani Israel, dari ras Israel, dari suku Israel. Jadi Yesus itu datang hanya untuk mereka. Itu pernyataan Yesus. Nah, tadi Pak SKS katanya percaya terhadap ucapan Yesus. Saya percaya. Anda percaya nggak? Duh, gimana ya mau bilang percaya nggak masuk di logika ya? Berarti dia milih dong. Iya, asadu.
Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Luruskan dulu Rasulullah. ini. Oke. Luruskan dulu. Jadi izin dulu ya, setengah menit Mohon dulu maaf ya. ya teman-teman saya yang Kristen yang ada di bawah. Mohon maaf kalau saya tidak terlalu Enggak, gini Pak SK, paham setengah soal menit Kristen. saya dengerin baik-baik. Oke. Apa maksud Yesus itu diutus kepada domba yang hilang dari Bani Israel? Artinya dia itu datang untuk meluruskan kaumnya Bani Israel yang keluar daripada ajaran Nabi Musa, supaya kembali lagi bertauhid, kembali lagi menyembah satu Tuhan. Karena banyak waktu itu orang juga yang balelo terhadap ajaran para nabi, gitu maksudnya Bang. Gitu. Oke, thank you. Makasih Bang Andi. Amat Yesus punya umat begini. Apa lo? Berarti lu bukan Ya, domba yang jadi- lu bukan domba yang hilang. Ya nggak tahu saya hilang atau apa, saya kurang tahu. Yang jelas bahwa sampai hari ini saya secara keimanan saya percaya dengan Yesus. Tapi untuk memaksakan pemahaman itu ke saya, jujur ya, dalam diskusi dengan teman-teman saya Kristen, saya lebih bersifat ateis, mohon maaf. Ya, Karena mantap. iya. Karena kenapa? Ada memang hal yang mungkin tidak masuk di logika manusia secara manusia biasa yang dibenarkan dalam Alkitab. Saya akui itu. Dan bahkan karena saya kan basic ilmunya dari sospol ya. Kalau saya pemahaman logika saya bawa ke Enggak bentar, teolog. sospol. Lu di sospol. Iya. Sama-sama sama saya. Terusin. Jadi Sosial kalau poligami ya saya- lu. Jangan ah. Kalau saya pemahaman saya tentang logika di sosial politik ini saya bawa ke teologi, itu rada-rada bertentangan. Sehingga saya pernah nih sharing ke salah satu pendetanya saya. Saya bilang awal ceritanya kan dia nanya gini, kamu datang ke rumah saya itu karena kasih Tuhan. Dia kan bilang gitu. Saya bantahkan dia. Saya bilang enggak, saya datang ke rumahnya abang ini kan saya naik motor. Saya tidak minta kok sama Tuhan untuk dijaga, tapi saya tuh nyampe. Nah, sehingga saya kembali ke awal bahwa jujur secara pengetahuan tentang keagamaan saya sangat awam. Namun untuk secara keimanan saya mengimani bahwa saya orang Kristen dan tentu keselamatan ada di Kristen. Kesimpulannya, SKS, Yesus itu Tuhan apa bukan Tuhan? Ya, secara yang saya pahami Yesus ini adalah Tritunggal dari Allah. Apalagi itu? Tuhan atau bukan? Bukan, dia bukan Tuhan, tapi di dalam dia adalah Yesus, adalah Oke, Allah. baik. Apalagi itu? Karena Yesus ini dalam perwujudan manusia. Berarti dia bukan Suaranya Allah kencang kan. banget deh. Sorry, soalnya headsetnya gue taruh di mulut. Kamu tuh lagi Bang tuh. Ulangnya bener. Ulangnya ada aja. Ulangnya. Kalau di mulut. Salah lu headset taruh di mulut. Intinya Bang, kita edukasi sedikit Pak SKS. Sebenarnya Pak SKS ini orangnya akalnya masih berfungsi, cuman masih ada doktrin yang melekat gini loh Bang ya. Semua makhluk, semua manusia yang pernah ada di muka bumi itu ciptaan Tuhan. Yang membedakan kita dengan para nabi itu seperti Yesus, bedanya dia menerima wahyu, dipercaya sebagai utusan Tuhan, mengajar kepada Bani Israel. Jadi semua para nabi itu mulia, semua para nabi itu insya Allah masuk surga, berbeda dengan kita. Ya kita muliakan Yesus aja lah sebagai utusan Tuhan. Setuju nggak Pak SKS? Oke. Ya Pak, salaman kita ya. Siap. Oke, Abang di mana makasih. kah posisinya? Di Jakarta, Mungkin Bang. bagus kalau ngopi langsung ini. Jakarta Bang. Saya di Jakarta Pusat. Oke, tulis nomor aku Bang di bawah. Ada yang tahu nomorku di bawah, ditulis. Nanti ketemu SKS. SKS Jakarta Pusat. Iya, tulis nomorku di bawah teman-teman, cepetan tulis nomorku biar diambil SKS-nya. Ada yang tahu nomorku di bawah. Kalau Besok nulis kita sendiri nggak ngopi bisa. ya. SKS. Besok ngopi Jangan yuk. besok lah. Oh besok boleh tuh. Besok ya. Atau weekend lah, Sabtu weekend.
Enggak, besok saya free. SKS itu domain Islam bukan? Bentar dulu, mana nomorku ya? Tulis dulu di bawah nomorku, biar SKS-nya tulis. Ya, tulis dulu. Ada yang bisa ketik nggak? Aku nggak bisa ngetik sendiri loh, nggak bisa kebaca. Beliau bagus diskusi sambil ngopi nih. Tuh ada tuh. Nah itu ada tuh bang. Dulu tuh saya sempat gini. Saya dulu waktu kuliah kan, saya sharing sama teman-teman di HMI. Kadang dibawa ke ini. Iya Pak Yosi, makasih Pak Yosi. Pak SKS, ntar dulu itu nomorku dicatat dulu di bawah itu. Mana? Itu diketik oleh sniper itu. Udah kelewat kali, ditulis lagi teman-teman. Di screenshot aja. Itu banyak tuh bang, tuh banyak tuh. Ini yang 800 ya? Iya itu. Oke, sudah saya SS. Oke, makasih. Lanjut. Jadi Bang SKS ini domba itu kan bukan? Ya? Bang SKS ini domba yang hilang bukan? Saya tidak tahu, saya masih hilang ke ini atau sudah tidak hilang. Saya belum yakin juga sih. Saya ini hilang apa enggak? Ya menurut abang gimana? Ya, yang jelasnya saya masih butuh banyak melakukan hal-hal yang baik. Iya, betul. Karena pada dasarnya bahwa saya punya pemahaman sendiri. Bang EKS, gini, Bahwa- jangan membenturkan ucapan Yesus dengan tulisan Paulus. Udah intinya gini Pak SKS, mending bertanya tentang Islam deh. Kira-kira ada nggak ajaran Islam yang tidak Anda sukai? Silakan, itu aja deh bang, daripada Oke, kayak Anda. Ya. satu, memang dari tadi saya mau tanyakan ini bang, satu, kenapa di Islam itu memiliki lebih dari satu istri itu boleh? Mantap, keren. Silakan, Aimoto jawab. Ya boleh ya, karena itu bukan Cina. Ya nggak apa-apa. Iya. Gini bang, Iya saya, oke. di penjelasannya di Al-Quran itu kan jelas. Boleh kamu memiliki 1, 2, 3, 4 kalau kamu mampu adil. Tapi kalau tidak mampu adil, cukup satu saja. Jadi itu 1, 2, 3, 4 itu hanya solusi. Persyaratannya sangat berat bang, harus adil. Kalau tidak adil dia harus bertanggung jawab di depan sang pencipta. Itu hanya solusi bang. Ya, sekarang saya mau tanya bang, kenapa Yesus nggak nikah bang? Baik. Saya balik, kasihan dia mau belajar dia bang Bato. Tapi nih sudah tahu dia mau belajar. Umur saya juga baru seumur jagung, jadi kalau pendalaman Alkitab masih belum paham. Ya aman. Aman. Apalagi bang pertanyaannya bang? Tanya lagi. Mungkin sih tidak ini ya, saya tidak lebih ke pertanyaan, cuman saya punya asumsi sendiri. Saya kadang berpikir bahwa agama ini kan semuanya mengajarkan kebaikan. Nah, lantas kenapa kita masih kadang sering saling memusuhi agama satu dengan agama yang lain? Oke, dijawab. Iya. Di dalam ajaran Islam itu tidak ada satupun, baik di Al-Quran maupun di hadis, untuk memusuhi dan membenci. Nggak ada itu. Hanya ini perspektif orang saja mendiskreditkan Islam, termasuk media-media mainstream. Nggak ada itu bang, ajaran Islam untuk membenci, nggak ada. Justru kami harus memperbaiki hablum minan nas, hubungan sesama manusia, dan hablum minallah, hubungan kepada Allah. Nggak ada ajaran Islam membenci bang, itu. Iya, jadi mohon maaf Ya, nih. Bang EKS, saya tambahin dikit, Bang EKS. Oke. Bang EKS, ibadah ke gereja mana? Saya kadang ke gereja Toraja yang dekat Sunter itu. Jangan lagi ditanya, dia orang Bugis ini, Enggak, sekampung saya saya mau ini. ngelurusin yang tadi masalah permusuhan. Kira-kira aman nggak Bang SKS ibadah? Ada yang ngeganggu? Aman lah, Aman kan? aman banget. Artinya tidak ada yang memusuhi kan? Oke, apalagi artinya- bang, apalagi motor di tator. Orang tator kan? Iya. Si kampung tahu. Oh. Ayo ke kali lah. Ketemu lah kita besok ya. Mungkin jangan besok dulu lah bang. Soalnya. Iya, hubungi HP saya aja kapan-kapan. Iya. Anda di Tator, saya di Enrekang, tetangga kita kampung. Oh, saya di Mamasa bang, Toraja Barat. Oh, Toraja Barat, arah Mamuju sana. Ya benar. Iya. Oke bang. Iya, jadi Tanya-tanya lagi bang tentang Islam bang. Lanjut bang. Oke, jadi maksud saya tadi itu tidak menjurus ke Islam ya. Maksud saya
kenapa kita kadang saling memusuhi? Kenapa? Ini tidak menjurus ke satu agama manapun. Ini tadi kan sudah dijawab bahwa itu karena adanya mungkin perbedaan pendapat atau apa. Mohon maaf nih Bang ya, di Makassar kemarin kan saya sempat bareng orang Islam kerja. Terus ada tuh katanya dia Islam, tidak usah kamu temanin. Gimana itu Bang? Nah itu dari Kristen sendiri yang kayak gitu kan? Enggak, maksud saya Islam itu ngomong ke temannya, dia Kristen, sorry kebalik tadi. Oh itu salah ini saya langsung jawab. Langsung jawab, itu salah persepsi. Tidak ada larangan kami di umat Islam untuk bermuamalah, berteman dengan agama apapun. Justru umat Islam itu wajib membantu sesama manusia kalau manusia itu dalam kesulitan. Contoh Bang, tetangga saya orang Muslim mampu misalnya, tetangga saya ada orang Kristen meninggal dalam keadaan kelaparan, saya dimintai pertanggungjawaban. Artinya saya tidak menjalankan sebagai orang Islam membantu sesama manusia, gitu Bang. Oh iya. Jadi terus ada juga nih yang saya dengar nih, katanya orang Islam tidak boleh ucapin selamat hari Natal. Itu ya. Itu emang ada dalilnya ya Bang? Karena kalau kita mengucapkan selamat hari Natal berarti iman Islam itu luntur. Kenapa? Selamat hari Natal artinya selamat hari lahir Tuhanmu. Kita nggak boleh mengiyakan Tuhan pernah lahir Bang. Itu kira-kira. Ini suaranya noise, dikecilin suara TV-nya Bang SKS. Saya pakai mikrofon biasa. Iya itu suara TV-nya kenceng. Oh bukan, teman gua tuh sudah tidur kayaknya. Ya itu Bang gitu ya Bang ya. Bukan kami tidak boleh, tapi memang ya nggak dilarang mengucapkan itu. Oh gitu. Ya intinya gini Bang, kita umat Islam menjunjung tinggi toleransi kemasyarakatan ya di masyarakat. Tapi kalau toleransi keimanan tidak ada Bang di kita. Toleransi antar umat beragama boleh, tapi toleransi inter nggak boleh bercampur akidah, itu intinya Bang. Silakan lanjut. Oke, jadi saya punya pertanyaan gini, apakah abang-abang ini setuju kalau yang menjanjikan tentang kehidupan yang kekal atau keselamatan itu adalah iman dan adalah perbuatan, bukan agamanya? Agama itu di nol supaya orang teratur. Satu. Terus bagaimana mau selamat? Ya selamat itu di dalam Islamnya yang menjalankan seluruh perintah Sang Pencipta, menjauhi seluruh larangannya. Itu yang penting Bang, secara umum. Jadi aku tambahin sedikit. Ya silakan Bang. Jadi gini Bang, aku tambahin sedikit. Dalam Islam itu ada namanya kata din. Din itu mempunyai dua arti. Yang pertama cara hidup, yang kedua hukum. Jadi maksudnya gimana? Din itu maliki yaumiddin. Misalnya kata din keluar di sana, artinya yang merajai hari penghukuman. Jadi di dalam din Islam itu adalah pola hidup di mana kami mengambil hukum dari situ dan kami akan dihukumi dari situ. Paham nggak Bang? Oke. Silakan. Ya, mantap. Oke lah, tapi ya mungkin saya tetap Kristen aja dulu ya. Begini Bang, Nabi Muhammad SAW menjamin nih, gini nih hadisnya nih, Nabi berkata, semua umatku pasti masuk surga kecuali yang enggan. SKS ini juga umatnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW itu rahmatan lil alamin, seluruh alam, seluruh manusia. Hanya Anda ini Nabi tidak Muhammad mau. SAW pernah bersabda. Ya. Bersabda apa Bang? Muhammad Rasulullah. Tidak Tuhan selain Allah. Itu bukan sabda. Oh. itu persaksian. Jangan ketawa. Saya kira itu sabda. Kan. Itu ikrar iman namanya Pak, ikrar Islam. Itu syarat utama memeluk Islam itu. Ya gitu. Ya itu Bang. Apalagi Bang? Itu aja deh. Enggak usah yang kencang-kencang aja Bang, kerasin. Kalau bertanya nggak ada masalah Bang, bukan menghujat. Tidak, masalahnya saya mau kira siapa saya mau kirasin. Saya aja nggak paham agama saya sendiri, gimana mau
Iya kan? Jujur lah nih Bang. Tapi buktinya Bang, di Mamasa itu juga kampung saya, mulai dari Pinrang, Palmas Iya. sampai ke Mamuju itu kita lihat itu tidak ada perdebatan yang tayang soal akidah. Bagimu agamamu, bagi kami agama kami. Di sana itu toleransinya cukup tinggi. Termasuk di Tanah Toraja yang mayoritas Kristen itu, di sana toleransinya cukup tinggi. Jadi Anda bisa melihat bagaimana umat Islam yang ada di sana. Gitu ya Bang? Betul. Ya. Kalau soal itu saya sudah tidak tanyakan lagi. Karena kebetulan saya punya tante sama om juga itu Islam. Saudaranya bapak ada yang Islam. Sepupu-sepupu saya banyak yang Islam. Jadi Mualaf mereka atau lebaran Islam kita dari lahir Bang? Mereka mualaf. Mualaf. Karena pada dasarnya nenek moyang kami itu Kristen. Tapi siolam itu tahu ya. Tapi baku apa sih namanya itu kalau bahasa Tatar? Baku bombe. Si Sengke. Ya, kesengke. Ya, siapa yang si sengklek? Enggak, maksudnya jangan saling membenci gitu loh. Ya. Kita harus berteman. Si sengklek. Pokoknya kita semua ini Gimpe Ulu lah pokoknya Kang. Gimpe Ulu jangan lah. Gimpe Ulu itu artinya kepala gepeng. Bang SKS. Iya Bang Bang. SKS, biar Bang SKS tidak menjadi domba yang tersesat, kasihlah kita kopi 10. Oh iya, saya tidak ada top up ini kodongnya. Enggak, besok kalau ketemu 10 gelas. Enggak, jangan, aku yang traktir besok kalau ketemu. Kita ngopinya di ini Bang, bagus ya di daerah Kuningan ya. Di mana? Daerah Kuningan. Daerah Kuningan. Saya baru di Jakarta jadi kurang paham tempat. Jakarta Pusat di mana Bang? Dari Gambir dekat gak itu? Dekat. Kamu di Jakarta Pusatnya di mana? Gambir. Gambir itu di Kebun Petojo. kelapa. Petojo. Kebun kelapa. Oh, Kebun Kelapa situ, dekat dari Monas tuh. Pacenongan, iya Pacenongan. Iya, Pecenongan. Oh, Aslinya dari mana Bang? Dekat Ini. Toraja. dekat Istiqlal ya? Iya. Saya di restoran Tanjung Bira. Oh, waduh, aku pernah makan di situ, Tanjung Bira. Oh, cuman saya kerjanya di Sunter. Mesnya di sini, mesnya di. Oh, restoran Tanjung Bira Sunter kau ya? Iya Bang. Oke, paham. Berarti dekat sama saya, Bang. Oh, emang Abang Mas di mana? Saya di Sunjau. Kalau aku di Sunter, Bang. Aku di Podomoro, Bang. Dekat kita. Saya kadang di Sunter, kadang di Gading juga. Tanjung Bira itu enak itu makanannya, apalagi sate ususnya enak itu. Tanjung Bira itu restoran ikan bakar. Iya, seafood dia khas Sulawesi. Aku kenal yang punya kokonya itu Ko David. Ko David dia namanya. Bener, serius. Aku pernah bisnis sama dia ikan mentah. Serius. Nanti aku kalau kamu nanti di mana? Besok atau lusa nih? Di Sunternya, kalau enggak aku ke sana buka puasa. Besok saya nggak masuk kerja, saya off besok, cuman nggak bisa keluar, ada mau saya ini mau ke buat ini dulu mandiri. Begini aja, kabarin Bang, saya lagi dinas di sini ya, saya sama temen. Kalau Kamis gua di Sunter Bang. Oke, Kamis gua ke sono deh buka puasa ya. Oke Bang, oke. Nanti Serok aja, di sini aku chat aja Bang. Iya. Kamis saya nggak bisa. Kalau Kamis saya nggak bisa. Timnas lawan Australia. Timnas lawan Australia. Ya, kita harus bergabung buat timnas. Support. Atau kalau mau nobar. Ya, support timnas. Tapi insya Allah bawa poin pulang lah. Kemudian ketemu Ya, Bahrain semoga. 23 ya, Bahrain ya. Aku udah tiket loh. Aku ada tiket Kang, 2. Mau nggak nonton? Ayo. Gas. Jadi Bang SKS, jangan benturkan ucapan Yesus dengan tulisan Paulus ya Bang SKS. Coba yang Bang SKS baca tinta merah semua, ucapan Yesus saja semua yang dibaca. Hilangin dulu. Tinta hitamnya Soalnya di hilangin kitabku, dulu.
di kitab kok tidak ada tinta merah tinta hitam. Soalnya yang revisi yang dari dari apa? Yang lembaga ini ya? Iya, Lembaga Alkitab Indonesia. Iya. Iya. Nggak ada dia kan, kalau yang itu dalam bentuk buku nggak ada. Dia tidak ada itu. IMB, coba IMB atau Sabda. Bang SKS, kalau boleh tahu umurnya host berapa bang? Umur siapa? Umurnya host kira-kira ditebak berapa yuk? 20 berapa yuk? 20 berapa? Kayaknya ini seumuran dengan bapak saya ya. Udah bangkotan. Bapak saya 40 lebih. Wah, Pak SKS kalau ketemu Abang host itu cium tangan berarti. Siap. Siapa nama asli, brother? Melki bang. Oh, Melki. Udah login ya hari ini. Melki. Ya anu apa namanya? Nama marga. Pampang. Oh, Pampang, Melki Pampang, iya. Iya. Orang Tatar itu punya marga sama dengan orang Batak punya marga. Iya, kata mama saya sih, nama saya terinspirasi dari Alkitab, dari Melkisedek. Raja Salem ya? Iya, Raja Salomo. Salem, hidupnya tidak berkesudahan, tidak berawal, tidak beribu, tidak berawal, tidak berakhir, tidak berayat, tidak beribu. Itu Melkisedek. Amin. Hidupnya tidak berkesudahan. Ya, semoga Bang Melki ini dijamah, dipilah dan dipilih oleh Tuhannya Yesus. Karena banyak yang suruh on cam, kita on cam ya. Gedein. Mantap. Tadi Login hari ini. Login ya hari ini. Enggak, Bun, enggak. Wajahnya kayak siapa itu yang Kristen satu yang siapa lagi? Bukan. Bang Bob. Bang Bob. Hampir sama Bang Bob. Ya, Bob. Oh masih muda ini. Soalnya kalau Bang Bob sering ketemu sama saya, jadi kenal. Ternyata Melki ini hidungnya dekat sama mulut loh. Iya, makanya kalau ada ini kan tai itu di jalan kan nggak kecium. Masya Allah. Udah berapa lama bang di Sunter? Iya bang. Di Jakarta udah berapa lama? Baru 2 bulanan. Baru 2 bulan. Oh. Terus alasan abang menerima Ihsan apa bang kalau boleh tahu? Buset deh, kenapa tuh ditanya? Belum ya? Kira? Ini Islam belum? Pertanyaannya gimana? Enggak Nggak jadi. Ini si Melki ini baru 2 bulan di Jakarta. Kalau dilepas di Blok M nyasar dia pulang nih. Enggak, temannya banyak. Yang model begitu temannya banyak bang biasanya. Iya. Lu Yahudi pesek ya, Melki? Nggak tahu. Saya juga tidak tahu kenapa saya lahir pesek. Kata mama saya pas keluar dari perut itu langsung terbentuk. Melki jangan ditanggapi tuh. Ini sekampung saya jangan lah. Bang Melki mau tanya. Itu jujur ya saya mau tanya. Katanya kopi Toraja tuh enak. Apa sih yang beda, yang bikin beda dari kopi yang lain? Oke, jadi ini kan baru-baru ini mama saya itu mendapat apa itu lagi istilahnya yang juara 1 itu di festival di luar negeri kayaknya. Katanya kopinya lebih banyak asamnya, lebih terasa Robusta. dan lebih original. Itu katanya. Kebetulan kan bapak juga kan tanam kopi tuh. Nah, memang setelah saya cobain kan kopi kapal api apalah itu yang kopi-kopi itu memang beda sih khasiatnya dengan kopi yang langsung diambil dari itu baru kita buat, beda sekali. Itu yang bikin. Di daerah mana boleh tahu bang? Ya. Di daerah mana kopinya? Di Mamasa, Bunda. Mamasa itu di mana? Toraja, dia Sulawesi Barat, tapi kalau ini ceritanya katanya dia sih dari Toraja, perbatasan Toraja. Oh, kopi Toraja jadinya ya.
Cuman cuman sungai Jadinya- besar jadi ya, sungai besar yang menghalangi itu, sungai besar. Betul, betul. Ini kalau jual itu melalui langsung ke buyer, ke pembelinya, atau ada melalui juga? Kemarin itu kita ke ke pelanggan-pelanggan yang di pasaran itu. Mungkin nanti mereka Tapi belum bawa ekspor gitu keluar. belum? Kurang tahu juga sih soal kopi. Kopi Toraja terkenal itu. Nah, ada di Starbucks. Starbucks Ada, juga ada. Tapi ada semua ada. Sampai kemarin waktu aku di Burundi, di Starbucks Burundi ada kopi Toraja ada. Maaf, aku udah stop Bang ini, Bang Andi minum Starbucks udah lama stop. Usia berapa sekarang Melki? 25. Oh, kamu dipanggil bos kamu jaga restoran ya? Iya, jadi koki di sini Bang, belajar. Masih bisa diselamatkan. Iya kan menunya restoran Bira itu kan ikan bakar, udang, cumi gitu ya. Seafood dia, seafood, asam manis, asam saus padang, apalah itu. Lu kenapa bener-benerin rambut lu nggak ada juga, lu bener-benerin aja terus. Tidak, ini kita baru cukur tuh, jadi pegang-pegang dulu. Rambut cuma 13 lembar itu. Siapa tahu kan bisa kelihatan ganteng. Iya. Itu apa Bang? Kaki laut. Ya. Siput itu kaki laut. Si itu laut, put itu kaki. Wah, food itu makanan Bang. Oh, food ya, makanan ya. Melki, Food ya. Iya Bang. Siap. lu udah bisa lu gue gitu, udah bisa Betawi gitu ya. Dikit-dikit lu gue gimana ya? Iya. Nggak tahu lah. Udah makan nasi uduk dong. Udah makan nasi uduk belum? Makan Kalau nasi uduk ya buat aja juga bisa. Oh bisa. Ini anak ini kalau mengenal kamunya Bang Moto nih di daerah Mabes, waduh rusak nih bocah ini. Nggak mau pulang Bang. Nggak mau pulang dia nih. Mau pulang. Nanti abang Melki kalau masuk Islam namanya bukan Chef Melki lagi, tapi Saifullah. Ya Bang ya? Syamsuddin aja Bang. Samsudin ya. Dia punya om itu Samsudin. Bener. Dulu sih Katanya. pernah hampir masuk Islam tapi nggak jadi gara-gara kata nikah. Kenapa Bang? Cewek lu Islam? Iya. Dulunya gitu. Berarti lu kalau misalkan lu mualaf juga karena pernikahan, bukan karena hidayah. Nah itu dia yang gue pikirin Bang. Tapi kan memeluk Islam itu hidayah itu datang banyak cara, ada yang melalui pernikahan. Jujur, gitu, saya ya. nggak mau bohong sama diri sendiri ya. Artinya bahwa sampai hari ini pun saya tidak memahami tentang apa itu ajaran yang sudah disampaikan melalui Kristen. Dan sampai hari ini, singkatnya sih kalau saya tanyakan ke yang orang-orang teolog, katanya kalau mau mengenal Tuhanmu tanyakan sama yang paham. Cuman sampai hari ini saya belum menemukan orang yang betul-betul memahami dalil Alkitab. Karena kenapa saya selama ini lebih memilih pemahaman logika daripada pemahaman teolog? Karena kadang pemahaman teolog lebih membingungkan. Singkatnya seperti ini. Singkatnya seperti ini. Adakah satu orang pun manusia yang ada hari ini itu pernah melihat Tuhan? Lalu kenapa foto Yesus Kristus dipajang di mana-mana? Nah, bukankah setelah air bah itu, setelah Nuh itu, semua manusia akan hilang kecuali Nuh itu dan saudaranya itu. Ada yang nggak menilai. Ada namanya Nabi Lut nggak sama anaknya. Tapi mulai malam ini saya ganti namamu menjadi Samsudin. Panggilannya Sam. Ya. Nanti saya tidak diizinin balik ke rumah. Ya kau tinggal di rumah, kau kerja di kantor. Nginep di rumah Bang Andi mau nggak? Nginep di rumah Bang Andi. Ada, jangan dulu lah. Nyaman dengan profesi saya sekarang. Kamu memeluk Islam, Samsudin. Memang kalau kamu memeluk Islam kamu dikeluarkan kerjaan.
Tidak. Di sini kan ada banyak teman juga yang Islam. Aman sudah. Teman sekamar aja Islam. Nggak boleh pulang maksudnya Bang Andi. Oh, nggak boleh pulang ke Mamasa. Banyak orang Mamasa memeluk Iya. Islam kok. Banyak Iya, Islam di sana. banyak tapi deh. Harkat dan martabat karena nenek saya ini majelis semua. Pagi, Samsudin. Semua ini orang-orang Yang panggil paham Samsudin Alkitab. siapa ini? Yang panggil Samsudin nih? Laki. Samsudin, bisa kau jelaskan Tuhan yang bisa diterima akal logika manusia? Coba, mana tahu bisa kan? Oke, jadi yang saya ini ya, saya maunya itu menceritakan tentang yang betul-betul realistis dan rasional. Nah, kalau di agama saya kan, dia kan menceritakan tentang kebenaran, tentang penyelamatan, tentang apa. Nah, di sampai ini pun saya tidak menemukan contoh. Menjadi pelayan gereja, menjadi pelayan firman itu kan sebuah pekerjaan yang tanpa pamrih. Lalu kenapa pendeta dibayar mahal-mahal? Dan banyak lagi. Saya juga puji Tuhan sering-sering jadi pelayan firman, khotbah di pemuda, teman-teman pemuda saya. Cuman sampai hari ini jujur saja secara manusiawinya saya belum menemukan Tuhan. Saya hanya mencoba untuk meyakini dan mengimani tanpa harus melihat dan memahami. Itu saja. Singkatnya seperti itu, Bang. Oh, bahaya lagi tuh Samsudin. Kau nggak mengenal Tuhan, bicara Tuhan. Bahaya Bukan, gitu. Samsudin bukan nggak mengenal Tuhan, tapi Samsudin mengatakan Tuhan itu tidak berbentuk, nggak bisa dilihat. Tapi dia paham ada Tuhan, tapi Tuhan nggak bisa dilihat. Begitu kata Samsudin. Betul nggak? Bagaimana menjelaskan? Benar. Laki-laki lu kenapa sih rubah-rubah nama orang sih? Itu namanya Melki, bukan Samsudin. Aku kan ngikut-ngikut aja ini. Ikut sama gua. Nggak apa-apa, namanya Samsudin dia. Biarin. Apa namanya? Ya bagaimana memahami itu Samsudin? Tuhan itu tidak terjangkau, Tuhan itu tidak berwujud. Bagaimana memahaminya? Jawab Samsudin. Yesus mengajarkan di Yohanes 5 nomor 37, kata Yesus, rupanya pun tidak bisa kau lihat, suaranya pun tidak bisa kau dengar. Itu kata Yesus. Iya. Tapi percaya ada Tuhan. Nah, bagaimana mempercayai ada Tuhan? Tuhan nggak bisa dilihat, tapi lihat ciptaannya. Kepental dia. Nah, Samsudin gimana ini? Kepental dia. Bingung ya si Samsudin itu. Melihat ciptaannya, mengenal Tuhan. Ginca, nggak tobat-tobat ginca. Mengenal Tuhan lewat ciptaan. Tuhan itu mencipta atas dasar Bukan apa? ginca ini, bukan. Ginca. Terus Luki, kamu mengenal Tuhanmu seperti apa? Mengenal Tuhan lewat ciptaan. Tuhan. Ya, kamu mengenal Tuhan itu. Kamu mengenal Tuhan itu, kamu bisa lihat Tuhanmu atau tidak? Makanya jangan klaim aja atas dasar apa. Ditanya apa? Saya tanya sekali lagi ya. Saya tanya sekali lagi. Kamu mengenal Tuhanmu itu seperti apa? Bisa dilihat atau tidak? Silakan. Iya, ku ikuti nih. Sepakat kita mengenal Tuhan, mengenal lewat ciptaan. Oke, kalau begitu siapa yang menciptakan itu semua? Alam semesta ini menurut kamu? Atas dasar apa? Siapa menurut kamu? Siapa Tuhan yang menciptakan alam semesta ini dan manusia? Jangan dulu siapa. Kalau siapa itu berwujud itu. Dah. Tadi kenapa kelempar Sam? Kenapa tadi? Jaringan kayaknya. Mana tadi itu Suluki? Nanti saya jadi ateis, dia jadi Kristen. Saya debat sama dia. Oh ya udah, naikin lagi dia. Oke ya, sementara menunggu si Ginca tadi itu yang di Zoom dulu itu. Izin ya teman-teman, saudara netizen, tolong di follow Bunda Mila. Bunda Mila tolong di follow ya, follow saudaraku. Lanjut. Bang Luki Kristen? Iya. Kristen apa? Makasih Bun.
Kristen lah. Pengikut Kristen apa? Yesus. Pengikut Yesus, oke. Pengikut Yesus. Iya. Jadi kira-kira dalam sepanjang kehidupan Bang Luki ini, apa yang Tuhan pernah perbuat untuk abang? Aku yang berbuat, bukan Tuhan yang berbuat. Oke. Lalu apakah abang percaya bahwa abang akan masuk surga? Aku sudah di surga, walaupun aku kepengen di neraka. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Itu kan Allah kan yang harus jadi kehendaknya kan, bukan kehendak Bang Luki kan? Aku sudah menyatu dengan ilahi. Aku dan Bapak adalah satu. Ngadi ini. Ngomong yang rasional, yang masuk akal. Mana ada kau di... Aku sedang berbicara secara akal manusia ini yang bisa kau terima. Masa kau nggak bisa menerima itu? Tidak bisa. Abang Kenapa bilang di nggak surga. Kenapa kau menolak Memangnya itu? memangnya Tuhan ada mendalilkan bahwa surga itu di sini. Surga, jadilah kehendakmu, kan sudah kudadilkan tadi. Kau nggak nangkap itu. Aku sudah di surga. Mana ada. Walaupun keinginanku selalu ingin ke neraka, tapi aku sudah berada di dalam surga. Oh iya, semoga abang ke neraka aja ya. Amin. Tapi aku ditempatkan di surga karena yang akuku sudah hilang. Memang di Alkitab itu surga ya? Jangan bahas dulu Bukannya etimologi surga. kata. Kau berbicara tentang akal logika. Mau bicara etimologi kata, ini wilayah akademis, ke sekolah kita pergi. Ya. Jadi kira-kira apa yang bisa menjaminkan bahwa saya akan masuk surga kalau saya Kristen? Pikul salib, sangkal diri. Pikul salib. Kita kan sudah diwakilkan sama Yesus. Kenapa lagi mau? Bukan diwakilkan, kisahnya sudah selesai. Sekarang ditunggu kisah hidupmu, kisah hidupku. Oh, berarti nanti Yesus datang lagi disalib lagi. Bisa tidak kau mensifati sifat yang dikerjakan Yesus? Jadi Yesus datang disalib lagi, karena kan masanya yang kemarin kan sudah habis. Dirimu yang disalib, bukan Yesus lagi. Dirimu yang kau sangkal. Keinginan-keinginan Oh, laki SKS lu mending masuk Islam lu daripada lu disalib nanti kayak Yesus. Keinginanmu yang dihancurkan. Maukah kau menjadi roti yang terpecah? Seperti itu, bukan Yesus lagi yang... Oke, gini ya Bang Laki ya. Saya sebenarnya perkenalkan diri dulu. Saya juga orang Kristen. Saya Kristen Protestan dan saya memahami bahwa saya Kristen karena warisan. Karena jujur sampai hari ini saya tidak menemukan kekristenan yang sebenarnya. Dalam konsep kerangka berpikir ilmiah, setidaknya ada 5 poin untuk menentukan suatu kebenaran. Sambil 2 aja. Pada sejarah atau kitab dengan minimal memiliki 2 bukti, 1 saksi yang kemudian digunakan pada prinsip hukum. Nah, saya misalkan nih, saya ini orang hukum, yang saya tidak menjustis kebenaran itu berlandaskan pada satu kitab, berlandaskan pada satu kerangka itu. Nah, otomatis saya tidak akan bisa memahami tentang kebenaran yang Anda maksudkan itu untuk masuk dalam alam berpikir saya. Makanya kau ini berbicara tentang baik buruk kalau kau berbicara tentang agama, bukan benar dan salah secara ilmiah. Yang ada metodologi penelitiannya, metodologinya. Bukan seperti itu berbicara agama. Kau berbicara baik dan buruk, bukan benar salah secara valid. Bukan seperti itu agama. Hukum yang digunakan itu, makanya perjanjian hukum yang digunakan itu kuasai dirimu. Hukum dirimu secara kedagingan, tanda kutip.
bukan menghukum orang yang di luar dirimu. Kalau kau menggunakan hukum yang sekarang statusmu, kau menghukum orang di luar dirimu. Justru sebaliknya, kau ini harus memerangi, menghukum dirimu. Ini ajaran yang bisa diterapkan semua manusia. Nah iya, tidak. Oh, kenapa harus bisa diterapkan semua manusia? Gimana kalau saya mengakui kebenaran itu ketika bisa dirasakan oleh panca indera? Kebenaran yang bisa maksudnya gimana? Ya kan, artinya kan gini kan, dalam salah satu poin dalam kerangka berpikir ilmiah mengatakan bahwa sesuatu dikatakan benar itu ketika dapat dirasakan oleh panca indera, dilihat, diraba, didengar, dicium, dan dirasakan. Nah, secara tersirat, Yesus ini kan untuk di zaman kita itu tidak pernah muncul, tidak pernah kelihatan. Lalu kenapa orang dengan seenak-enaknya memajang foto bahwa inilah Yesus, inilah Yesus? Emang ada ya tuh yang pernah ketemu sama Yesus, yang bisa melihat bahwa ini adalah Yesus? Sama, makanya mengenali Yesus itu jangan kau mengenali secara jasmania, tapi secara ide, secara gagasan, secara perkataan, secara tindakan, perbuatan. Bukan secara jasmanianya kau kenali. Sama Tuhan kan Bung Karno itu tidak kau kenali lagi secara jasmania untuk saat ini. Tetapi ide gagasannya sebagai bapak proklamator itu yang kita kenal. Bukan jasmanianya lagi. Seperti itu kalau memandang Yesus. Tuhan kan memberikan kita pikiran untuk menentukan mana yang benar, mana yang salah. Makanya itu berbicara pikiran semua tadi yang kujelaskan. Iya. Nah, kalau misalkan logika berpikir saya ini tidak diyakini oleh teologi, lalu kenapa Tuhan berikan saya pemikiran? Justru itu cara berpikir untuk memahami Tuhan. Makanya aku bilang tadi itu ada ide, gagasan, kecerdasan, kebijaksanaan di dalamnya, ada pikiranmu di dalamnya untuk memahami Tuhan. Bukan memahami secara jasmania, tetapi ide, gagasan. Oke, saya tahu. Salah seorang pendeta pernah mengatakan hal ini kepada saya. Jangan pernah mengelogikakan Tuhanmu, karena logika tanpa iman adalah sia-sia, dan iman tanpa logika adalah mati. Maksudnya itu gimana? Justru Tuhan benar enggak itu? Logika, makanya di Yohanes 1 ayat 1 itu berbicara logos, logika. Pada Kejadian 1 ayat 3 itu juga berbicara logika. Tuhan itu berbicara logika, makanya kau yang sedang berbicara dengan orang yang tepat. Kalau kau bertanya kepada pendeta itu hanya imani saja. Justru Bibel itu menjelaskan tentang logika, logos itu yang diletakkan pada manusia untuk mengerti tentang Tuhan. Makanya Tuhan itu berbicara tentang pikiran, ucapan, gagasan, ide, daya cipta. Tidak berbicara tentang jasmania, apalagi wujud. Itu berbicara tentang Tuhan pencipta. Makanya pahami analogi Soekarno tadi yang kukasih samamu. Begitu cara mengenali Tuhan. Oke. Saya secara iman ya, saya tadi sampaikan di pertama saya gabung, saya ini secara iman mengimani bahwa keselamatan ada di Yesus. Keselamatan ada di Yesus Kristus. Tapi secara manusiawi saya sampai hari ini saya tidak menemukan poin kebenaran apa yang telah diperbuat untuk menyelamatkan saya. Justru terangkan dalam kehidupan. Kan gue bilang ajaran Yesus itu, ide, gagasan, ucapannya itu kau terapkan dalam hidupmu. Yesus sudah menjadi jalan kebenaran. Aku jalan kebenaran dan hidup itu terapkan dalam hidupmu. Bisa diterapkan juga bagi orang lain untuk mengenali ilahi Tuhan itu. Untuk menyatukan manusia dengan yang ilahi, kau, aku menjadi jalan kebenaran bagi setiap orang. Kan bisa diterapkan itu. Ya udah, itu aja dulu. Ini pada diam ini, yang lain ini
Saya Enggak, dia dikasih kenal kau dulu Tuhan. Tadi ada yang mengatakan mengenal pencipta itu lewat ciptaannya. Mencipta itu pakai apa? Atas dasar apa mencipta itu Tuhan itu? Tuhan mencipta atas dasar daya cipta, pikiran, ide, gagasan. Itu yang dimaksud dengan Tuhan. Itu maksudnya. Bisa dimengerti semua manusia secara logika. Makanya pencipta lagu tidak dikenali kadang orangnya, tapi dikenali lewat karya ciptaannya. Ya, bentar. Cek tes. Kalip masih monitor Kalip? Ini kayaknya antikristus salib terbalik. Antikristus salib terbalik ya, Ginca. Tapi aku bisa menjelaskan Tuhan, tidak seperti kalian muter sana muter sini. Itu dulu jelaskan kenapa salibmu terbalik, Ginca. Salibmu terbalik kenapa itu? Apa otakmu terbalik juga? Ginca. Ayo, itu satanik, apa antikristus? Ini apa salib tuh? Petrus. Salib Petrus. Lah, berarti kau ajaran apa yang dibawa oleh Petrus? Ini Kristen penyesat Bang Melki. Ini si Ginca ini. Ini si Kristen penyesat ini. Masa dia dan Bapak satu katanya? Lu dengar nggak tadi Melki? Oh. Dia nggak mau ke surga, dia maunya ke neraka. iya, padahal orang berbondong-bondong mau ke surga. Itu sudah membodohi diri sendiri. Ya makanya lu mau memeluk Islam udah bagus, udah keren itu. Janganlah, jangan dulu lah. Saya mau belajar dulu lah. Sampai menemukan yang sebenarnya. Bang ya? Iya, tetangganya Mamuju, masa. Oh, itu ini Tator ya, masuk Tator, Mamasa ya? Iya, nenek moyangnya berangkat dari Tator memang. Dekat mana Kalip? Iya, Mamuju, Mamasa dekat Mamuju, sampingnya Mama Itu mayoritas Kristen Tator itu, Tator, Tanah Toraja, Mamasa. Iya, kalau Tanah Toraja itu mayoritas Kristen Bunda. Cuman kalau di Mamasa, secara yang nyata yang kelihatan itu mayoritas Kristen. Tapi secara pendataan ternyata lebih mayoritas Islam. Itu di kabupaten saya. Alhamdulillah. Saya tidak pernah, kan secara kasat mata memang kan kita punya sinode tersendiri, Gereja Toraja Mamasa, GTM kita. Jadi kita punya sinode sendiri. Di sana itu memang secara kasat mata kita memang mayoritas Kristen. Cuman setelah kita melakukan penelitian dan sampai hari ini ternyata malah kebanyakan, kalau dilihat dari KTP ya, itu kebanyakan yang Kristen, ya kebanyakan yang Islam. Alhamdulillah, berarti udah banyak mu'alaf ya Bang ya? Iya, tadi jangankan secara menyeluruh di kehidupan keluarga saja, saya sepupu satu kali, sepupuan, saudaranya bapak, saudaranya mama ada yang Islam. Itu Bunda, coba izin tanyain tadi. Coba hal apa yang tadi tidak logis di Kristen, atau hal apa yang ada diterima secara logika di Islam? Silakan Bang. Maksudnya Bang? Yang tidak logis di Kristen itu apa tadi? Dan yang masuk akal di Islam apa? Silakan. Yang tidak masuk akal menurut saya di Kristen. Artinya gini, satu, ada dua kan, perjanjian lama, perjanjian baru. Dan kadang saya pernah menanyakan ini ke pendeta. Di perjanjian lama itu haram kalau kita makan hewan yang bertulah. Ya, hewan yang bertulah. Singkatnya baplah. Tapi di perjanjian baru itu kemudian dibenarkan kembali. Jadi secara logika saya, bukan secara iman saya ya, secara logika saya ini terjadi perbedaan antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Kira-kira
Mana yang lebih benar? Apakah kita harus mengikuti perjanjian lama atau perjanjian baru? Karena terkadang beberapa dalil itu tidak sesuai dengan perjanjian lama dengan perjanjian baru. Itu yang saya dapatkan. Karena di perjanjian lama itu menceritakan tentang perjalanan orang Israel, Yahudi Yunani. Nah, sementara di perjanjian baru itu kan menceritakan tentang kesemuanya. Nah, kadang dalil-dalilnya itu kontradiksi antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Sehingga itu yang kadang membuat saya, mana yang harus saya ikuti? Ya. Mana yang harus kita lalui? Satu slot untuk dia, naik kau, stay kau situ, ku siapkan, kurang apa lagi? Digibahinya kupu kimak ini lagi, memang gak ada otak ini, memang monyet nih, babi nih. Percaya kalian sama dia? Bodoh lah kau percaya sama dia nih. Memang ini kalau udah uang kafir itu udah masuk, udah berat, sama kayak logika, udah berat. Jadi dulu ceritanya gini Bang Glenn, gini dulu ceritanya Bang Glenn ya. Dia itu saya suruh datang ke Bandung, kan mau cari kerja kan, saya suruh datang ke Bandung, buat ngajarin orang ngaji di rumah Quran, ya kan? Disuruh ke Depok juga. Tapi dia memilih dan mendatangi orang itu untuk masuk gereja. Betul kan? Betul. Betul. Udah bisa minta. Iya. Sekarang dia berulah lagi. Jadi percaya sama minta maafnya. Munafiknya ini. Minta maaf besok itu lagi. Iya. Kalau uang kafir itu udah masuk, udah berat lah. Udah masuk, uang kafir itu udah berat. Sama kayak Yuni itu. Kan gitu juga. Kau tunjukkan perubahanmu. Kalau mau bilang gitu, udah berubah. Jangan bilang saya berubah, tapi perbuatanmu gitu-gitu aja. Nggak ada itu. Nggak ada Iya, itu. berubah jadi lebih parah maksudnya. Itu. Jangan terlena kalian. Kemarin diadunya kemarin di Komal tuh. Dia buka Komal diadunya Islam sama Islam. Kan kurang ajar. Hah? Itu apa tadi? Itu apa kau? Apa kau tuh? Karena kau, bukan karena Oten. Sengaja kau meributkan sesama Islam situ kan? Wow, ketika ada tema kau buatlah tema Allah Yahweh. Waduh kau besarkan, kau buat kotak 2 slot itu. Memang kau lah Sarip. Udah lama kau nggak kusenggol Sarip ya. Udah lama nggak kusenggol, kau makin merajalela kalian ku tengok. Sama kayak ajaran penjajah kalian. Dikasih hati minta jantung. Menurut gue kayak gitulah. Memang harus digas terus, digas habis loh, gas habis. Sama kayak Nazaret ini, memang harus digas habis. Dulu ku gas habis, kalian di Komal kalian ku perhatikan cuma 5, 6. Udah ngomong cuma gini, ganti-gantian orang dibuka Komal hostnya, ganti-gantian karena nggak ada penonton. Sekarang ku diamkan, aku lucu juga gini juga aku berpikir ya. Aku orang ini ku hebohkan, orang ini terkenal jadinya. Nah aku diamkan, diam mulai lagi diganggunya aku nih biar supaya terkenal. Memang cari pansos nih, memang orang ini gak ada otak nih memang. Botol yang ganggu itu kau, botol. Aku tadi lagi dia. Sorry kali. Sorry ya, level kita jauh beda bos. Aku artis biar tahu kau siapa. Kampungan kau. Siapa kenal kau? Siapa kenal kau? Siapa kenal kau? Kau cuma terkenal di lintas saja pun ya. Lintas ya, kau di dunia lintas nggak? Udah lah. Kau di dunia lintas nggak? Kau berkecimpung di dunia lintas nggak? Enggak. Enggak. Ngapain kau sini? Turunlah kau monyet. Ngapain kau di sini? Turunlah kau. Lucu kau, ini kau melintas. Enggak usah so artis Blender. Enggak usah, memang iya aku artis kok. Kenapa? Kau Najaret kau terkenal kau sama si nenek-nenek itu, nenek-nenek untuk gitu. Itu kau terkenal sama dia kau. Dia belas obat luar. Kau Najaret. Tahu kau Bodat? Najaret Bodat. Kau terkenal sama nenek-nenek itu. aja dulu buat gua lah. Tuh, dengar, Sarip minta THR. THR buat gua blender. Lo kan sering caci maki gua. Ada sempakku 1 lusen koyak semua sama melar. Pergi kau jahit, kau jual lagi sana. Pergi, mau kau? Kirim alamat kau. Sempakku yang udah bolong-bolong, kau depan lah. Kau jahit kek, kau apaan, kau jual lagi masih laku itu. Punya artis ini bilang, punya blender bilang laku itu. Mau kau? Dia kirim alamat kau biar kau kirim. Kasihan kali kayak gini nih Sarip, woi kerja kau Sarip, kembangkan kau di sini. Kasih laba luap. Kayak gini kau cara kau, woi. Kasih laba luap. Turun bu. Mungkin anak bini itu lagi kemana?
Gitu kau mau minta duit, baik-baik kau sama muslim. Udah, begitu kau mau dikasih oten, kau jelek-jelekkan muslim. Memang kepala dua kau, memang ada otak kau memang. Hah? Kau pikir percaya sama kau? Juga kepala dua blender, bawah kepalamu. Kepala kau 3 longor. Kau nggak sunat, bodoh. Nazaret. Diam kau bodat. Nazaret bodat. Urus aja nenek-nenek kau itu. Nazaret pecinta nenek-nenek diam dulu. Nazaret pecinta nenek-nenek diam dulu. Aku mau ikutan loh, Ren. Udah diam aja Nenek dulu, kau aja nggak bisa Nazaret. kau urus sampai mau gantung diri. Kau udah kau menguruskan sih, Lor? jauh kali level kau. Pecinta nenek-nenek diam dulu. Gak ada urusan sama Gimana? Berapa kali kau dikasih duit sama orang kafir? Sarip, berapa kali? Nggak tahu, aku lupa, udah lama itu. Ya mak, nggak tahu lupa. Berarti udah sering kali kau dikasih ya longor ya? Hah? Bahaya kali kau nih bah. Hah? Nggak tahu lupa, berarti udah sering kali kau dikasih ya? kali dia sundali berarti ini orang. Udah lupa kan, karena seringnya kau dikasih udah lupa. Ma, parah kali kau. Iya, kayak gini kau mau dipercaya lagi? Udah masuk uang kafir itu udah berat, udah berat lah kau memang, udah berat. Sama ini, berapa kau kasih Nazaret? Berapa? Pala otak kau itu kasih. Jujur kau, Sarip, jujur berapa kau kasih Nazaret? Aku baru mau minta ini sama berapa? Hah? Berapa? Waktu tahun baru kemarin meledak kan ya? Tahun baru kemarin meledak kan ya? Hah? Meledak kan tahun baru kemarin ya? Ada nikah kata kau. Oh, meledak kan kemarin tahun baru ya? Hah? Meledak kan kemarin tahun baru ya? Pantas kalau mau jalan-jalan, rupanya cek dari roten ya? Mulutmu yang meledak tiap hari. Alah, bolak-balik kau mau ke Bali, kau jalan-jalan, rupanya kemana kau? Ke kampungnya kau pergi, ke sawah-sawah, gaya kau aja banyak. Kau itu meledak tiap hari. Kau itu tahu. Kalian merusuh-rusuh kalian, Kau yang pokoknya rusuh kan mau botol. porondakan muslim lah, nggak masuk. Minta nenek-nenek diam dulu lah, nggak usah ikutan. Lebaran sebentar lagi kan, Blen. Iya duluan lo, Lebaran Ren. sebentar lagi. Lo sering caci maki gua, fitnah gua. Lo THR lah ke gua lah. Diam kau nenek-nenek. Si bodat ini. Berbagi lah, berbagi. Lo Nah, kan ini jawab THR kau. Diam kau. Nah itu THR tuh, ini THR. Nah, ini THR tuh. Nah, THR kau tuh ngomong sama THR tuh. Itu kau sama THR itu aja ngomong. Kau sama aku longor. Ilmu kau lah. Sarip. Macam nggak tahu aja siapa kau, nangis kau di depan aku, berapa kali kau nangis, Blender, aku nggak berbuat lagi, Blender, udah, Iba juga lah, aku untung ada Kefala, Iba juga lah, aku sebenarnya nggak percaya, lepas dari komalku, aku tengok, menggibahin aku, buka komal, kau bujang kau memang ya, itu Blender nggak ada otak, tak apa-apa kau bilang, memang monyet kau memang kau kepala dua kau, aduh. Kalau kau lah pula jadi memang udah berat kau memang. Bang, muka dua. Parah. Bodoh sebenarnya. Muka dua yang benar. Pala dia aja dua. Bang Blender, jadi kalau memang ini dulu ditawarin uang 200 juta mau lah ya? Oh pasti mau lah. Aku loh Mau kali ditawarin, datang pendeta ditawarin aku nak, kamu masuk Kristen lagi katanya. Ini uang. Tapi gini Sal, masa untuk gadaikan akidah cuma 200 juta? Tanggung 5M dong, 10M. Iya, ini 750. Ini 500.000 ini 500.000. Aduh. 500.000 kan? Sarip, kalau nanggung. Nazaret dulu bodat. Sarip. Mau Nazaret bodat. Dulu aku kalian kan kejar dunia, gini loh. Kalian kalau memang kejar dunia jangan nanggung-nanggung. Di akhirat kan kalian nggak dapat. Nah, nanggung 10M minta. Bersenang-senang kalian di dunia, tinggal dibakar di akhirat. Nah, gitu aja. Nanggung kan? Kalian itu Cuma 500.000 buat apa? Si Sarip sama Blender nih, kalian maksud Aren ini ya kan, Ren? Ya kau Minta yang juga lah, besar. kepala muka ya. Ngapain kalian ngeblok hantu kalian kuturunkan kok ya Nazaret ya. Kok aku pula sih? Meluap. Aku yang diam-diam aja loh. Dasar mak rame kali. Kan kejar dunia udah, kejar nanggung minta 10M. Ngapain cuma 700.000, 500.000. Aduh, ya ampun. Nah kayak gini aja penontonnya sampai 300 mak, bayangkan. Dasar kalian ya. Nggak ada lo longor. Ngerepot ada. sekali Astagfirullah. 3 laporan. Memang Gila kau ini biadab mah. kalian. Apalah, Bodat. Sarip.
Apalah misinya? Udah kau terima apa, Sarip? Yang kau terima kan bagaimana cara memecah belah, melemahkan umat Islam ya, gitu ya? Itu Sarip ya? Blender. Karena 3 bulan ini Oten ini pelit, Blend. Gak pernah ngasih lagi. Jadi bola memang bujang kau memang. Dikira ini komal biasa, Pak. Dikiranya bikin repot. Sarip, jadi kalau Oten ngasih kau lagi kau ngina Islam anjing. Babi kau. Iya dong. Memang kurang ajar. Tiga masuk laporan. Memang lagi. Blender. Enak aja kau ya, karena Oten pelit kau terus berbaik ke Islam. Hah? Kamu dapat dari narasi teksnya itu apa? Apa yang bisa kamu maknai di situ? Nggak bisa dapat apa-apa dia bang kalau nggak mabuk. Dia mesti mabuk dulu. Tidak mabuk bang. Dia habis mabuk ya. Dia dari tadi mabuk. Mabuk dulu. Jadi harus malam dia mabuk. Ya. Bang bulan boleh. Mabuk kalau mabuk. Nanti kalau Yesus datang lagi yang kedua kali, lu kali panggil Tuhan. Iya bang. Yesus balik belakang, tengok lu, banyak hitam lo katanya. Gimana? Bang, bulan puasa tak boleh cakap begitu bang. Kenapa tak boleh? Aku udah. Abang puasa kah? Puasa lah. Oh enggak, lagi makan nih. Tapi percakapan macam bukan orang berpuasa. Bentar Bang Muticus, kita sapa dulu nih yang baru masuk nih. Selamat pagi Anisane. Anisane, selamat pagi. Anisane, Muslim apa Kristen? Anisane, barusan kamu udah bisa itu untuk bersuara. Anisane. Siapa ya moderatornya? Ya, selamat berjumpa di lain waktu ya. Assalamualaikum Pak Thomas. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak Thomas. Wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Thomas. Ini semua. Waalaikumsalam warahmatullah. Bang Thomas, silakan getok dulu kepala Eutychus. Suaranya kecil kali dia. Getok dulu biar agak gede dikit. Di samping Bang Thomas. Saudaranya Pak Thomas nih kayaknya nih. Eutychus ini. Ya, Eutychus. Dismas ini. Oh, Dismas. Nampak bang dia bang. Ini Thomas percaya itu kah? Ini yang kurang percaya. Thomas yang ragu-ragu. Enggak, kayak mana mau ku percaya gitu.